Bab 1 Kelahiran Kembali. Negara Hujan, kediaman Ling Clan di Grey Cloud Town. Bulan telah melewati tengah langit malam. Ling Han menghabiskan tepat 10 detik untuk mengkonfirmasi satu fakta, dia benar-benar telah bereinkarnasi. Menghabiskan 10 detik hanya untuk mengkonfirmasi fakta sangat tidak masuk akal untuk orang kuat dari Heaven Tier, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa apa yang terjadi padanya sama tak terbayangkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berdiri di puncak seni bela diri dan memiliki prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seni alkimia. Trifire Guide, yang ia temukan bahkan telah menyebabkan revolusi di bidang teori alkimia, dan ia dengan hormat diberi gelar Kaisar Alkimia. Namun, dia tidak puas dan berpikir untuk maju lebih jauh, untuk mencapai tier Void Shattering yang legendaris, untuk menghancurkan Void, dan menjadi abadi. Karena itu, ia mengunjungi situs kuno yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memasuki Black Blood Valley, mengatasi berbagai rintangan berbahaya sebelum ia menemukan menara kuno. Dia tidak akan kecewa, karena kata-kata emas muncul di menara kuno dan mengungkapkan apa itu gulungan dengan keterampilan tertinggi, bernama gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Pelatihan di dalamnya ke tingkat tertinggi akan memungkinkan penciptaan tubuh yang tidak menua atau membusuk, untuk hidup berdampingan dengan langit dan bumi dan memiliki umur yang sama seperti matahari dan bulan. Namun, meskipun menjadi seorang prajurit yang telah mencapai tingkat surga, Ling Han masih merasa bahwa langit surga yang tidak dapat dihancurkan sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami, merasa seolah-olah dia sedang membaca buku surgawi, benar-benar bingung. Dia memaksa dirinya untuk menghafal kumpulan keterampilan tertinggi ini, dan baru saja akan menyelidiki menara kuno ketika menara itu sedikit tersentak, memancarkan pilar cahaya surgawi yang langsung menghancurkan tubuh fananya. Namun, yang aneh adalah, arwahnya tidak benar-benar bubar dan memasuki kondisi setengah kesadaran, yang berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Dalam 10 milenium ini, rohnya tenggelam dalam menganalisis gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dia tidak bisa melakukan hal lain selama waktu itu. Akhirnya, ia memahami lapisan pertama dari keterampilan tertinggi yang dijelaskan dalam gulungan itu. Untuk menghabiskan 10.000 tahun untuk memahami hanya lapisan pertama dari sebuah gulungan yang berisi keterampilan meskipun menjadi prajurit dari Heaven Tier, konsep macam apa itu? Seorang prajurit tingkat surga hanya memiliki umur kurang dari 1000 tahun. Jadi, dalam situasi normal, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya mempelajari isi gulir surga yang tidak dapat dihancurkan karena, sebelum seseorang bahkan mulai memahaminya, mereka akan mati karena usia tua terlebih dahulu. Namun Ling Han, melalui kejadian yang aneh ini, meraih lapisan pertama gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan dia sekarang tiba-tiba bereinkarnasi dan dilahirkan kembali dalam tubuh seorang pemuda 16 tahun yang memiliki nama yang sama, Ling Han. Itu sangat tak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana itu terjadi, aku dilahirkan kembali. Meskipun tubuh ini hanya mencapai lapisan kedua dari body refining tier, dan tidak bisa lebih sampah dari ini, saya pernah menjadi prajurit Heaven Tier, berdiri di puncak Martial Dao, dan Grandmaster Alkimia. Jika kondisi tubuh buruk, maka saya akan menggunakan pil obat untuk mengkompensasi kekurangannya. Saya tidak percaya saya tidak akan bisa kembali ke atas. Selain itu, saya akhirnya bisa berlatih di gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah kumpulan keterampilan tertinggi, sangat kuat sehingga, itu mungkin bukan dari pesawat fana ini, tetapi dari pesawat abadi legendaris saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya menghabiskan 10.000 tahun dan hanya memahami lapisan pertama? Dalam kehidupan ini, aku pasti akan bisa melampaui semua orang yang datang sebelumnya, dan menjadi abadi. Selain itu, ada apa dengan tubuh ini? 16 tahun, namun pria itu baru mencapai lapisan kedua dari body refining tier. Mungkinkah Martial Dao saat ini sedang sekarat? Petik 1. Bang! Seiring dengan suara seperti ledakan, kenangan yang tak terhitung membanjiri pikirannya. Mereka milik Ling Han yang lain, dan dengan demikian adalah kenangan dari pemilik asli tubuh ini. Melalui proses ini, dua pikiran yang sangat berbeda bergabung bersama dan membentuk satu, tidak lagi terpisah satu sama lain. Saya melihat. Petik 1. Ling Han mengangguk dalam pikirannya. Alasan mengapa dia hanya di lapisan kedua dari body refining tier adalah karena base spirit-nya memiliki kualitas yang terlalu buruk. Prasyarat untuk berlatih sebagai pejuang adalah seseorang harus memiliki pangkalan roh. Hanya dengan basis spirit saja seseorang dapat menyerap ki spiritual dari langit dan bumi,
melatih tubuh seseorang dan mengubah ki spiritual menjadi kekuatan asal mereka sendiri. Beberapa jenis basa roh menyerap ki spiritual dengan cepat dan beberapa menyerapnya lebih lambat. Untuk membedakan di antara mereka, spirit bases dikategorikan ke dalam 4 kelas utama, surga, bumi, hitam dan kuning. Setiap kelas utama dibagi lagi menjadi 3 tingkatan minor, tinggi, sedang dan rendah. Tipe terbaik adalah Heaven High Level, dan tipe termiskin adalah Yellow Grade Low Level. Tingkat spirit base ditentukan oleh kemurniannya, semakin murni itu, semakin baik. Basis roh Ling Han dalam kekacauan total, berisi semua 5 elemen. Dalam dunia seni bela diri, ini adalah tipe basis spirit terburuk, itu hampir tidak bisa dianggap tingkat kuning tingkat rendah. Itulah alasan mengapa dia baru mencapai lapisan kedua dari body refining tier pada usianya yang ke-16, sementara yang lain dengan usia yang sama setidaknya mencapai lapisan keempat atau kelima dari body refining tier. Ling Han dalam kehidupan sebelumnya memiliki basis spirit kelas surga, yang juga merupakan level tinggi, basis spirit 9 api. Selain itu, ia memiliki bakat yang tak tertandingi dalam seni alkimia dan menggunakan pil untuk mendukung kultivasinya, hanya menghabiskan 200 tahun untuk mencapai tier surga, sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh orang lain di masa lalu. 5 Elements di Sarai Spirit Base, ini adalah level terendah dari Spirit Base, tidak heran pendahuluku hanya mencapai lapisan kedua body refining tier tidak peduli berapa banyak dia bekerja dan dilatih. Bagi saya, pangkalan kerusuhan 5 elemen ini adalah sedikit masalah, tetapi dengan pil alkimia, saya hanya perlu 4 tahun untuk kembali ke puncak paling banyak. Petik 1. Yi, Ling Han berseru dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan sangat terkejut. Menggunakan kecakapan mentalnya yang sangat kuat untuk sekali lagi mengintip spirit base di dantianya, dia tertegun sejenak. Kemudian, syok memberi jalan ke kegembiraan yang gembira, muncul di wajahnya. Ini bukan basis spirit gangguan 5 elemen. 5 elemen sebenarnya dalam keseimbangan lengkap dan membentuk bentuk lotus. Itu berarti, ini adalah 5 Elements Mix Chaos Lotus, yang terbaik dari yang terbaik, bahkan lebih jarang daripada 9 pangkalan roh api 9. Ini adalah basis roh yang dipuji sebagai basis roh dari kelas abadi. Pendahulu saya mengalami kemajuan yang lambat, tetapi itu karena basis roh kelas abadi membutuhkan keterampilan khusus untuk mewujudkan kehebatannya yang sebenarnya. Dan, kebetulan aku memiliki keterampilan yang sesuai dengan 5 elemen ini, Mix Chaos Lotus, skill kelas surga 5 elemen. 100 tahun. Tidak, saya hanya perlu 50 tahun, dan saya sekali lagi dapat mencapai tingkat surga. Petik 1. Bahkan dengan statusnya sebagai prajurit tier surga dari kehidupan sebelumnya, Ling Han tidak bisa mengendalikan ekspresinya, sekarang penuh sukacita. Basis roh adalah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir, tidak ada cara untuk mengubahnya sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk menghancurkan kehampaan kosong dan menjadi abadi, ia telah mengunjungi berbagai situs kuno dan memperoleh berbagai jenis seni rahasia dan teknik budidaya. The 5 Elements Heaven Grade Skill adalah salah satunya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berdiri di puncak dunia bela diri, dan dalam kehidupan ini, dia sekali lagi akan berjemur dalam kemuliaan dan menciptakan legenda abadi. Bagaimana pendahulu saya mati? Ling Han membalik ingatannya, dan kemarahan dengan cepat muncul di wajahnya. Pendahulunya adalah putra tunggal kepala klan Ling, Ling Dongxing. Ibu dan kakek neneknya telah meninggal sejak dini. Klan Ling adalah klan seniman bela diri, setiap anggota klan tahu seni bela diri, dan bangga akan fakta itu. Jadi, bagaimana seseorang seperti Ling Dongxing menjadi kepala klan? Itu karena dia adalah yang terkuat dan telah mencapai posisinya melalui pertempuran. Tapi Ling Han dianggap sebagai sampah sejak masa kecilnya karena masalah dengan spirit base-nya, dan telah menerima banyak ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Untuk memberi putranya masa depan yang cerah, Ling Dongxing membuat perjanjian dengan Akademi Huyang yang akan menerima Lin Han sebagai murid dan mengerahkan semua upaya untuk melatihnya sebagai ganti Ling Dongxing yang memasuki lembah tanah ungu untuk menemukan dan mengambil sesuatu yang telah kehilangan Akademi Huyang bertahun-tahun yang lalu. Akademi Huyang adalah akademi di bawah yurisdiksi dinasti Kekaisaran Negara Hujan, memiliki sumber daya yang tak terhitung. Jika mereka memutuskan untuk mengerahkan semua upaya untuk melatihnya, bahkan jenis sampah terburuk akan dapat mencapai elemen gathering tier. Tetapi orang-orang dari Akademi Hu yang bukan idiot. Jika barang itu mudah didapat, lalu mengapa mereka memberikan kondisi yang begitu murah hati?
Purple Light Ground Valley adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kematian, tetapi karena itu demi putranya, Ling Dongxing pergi 7 hari yang lalu tanpa ragu-ragu. Sehari sebelumnya, orang-orang dari Akademi Hu yang datang dan memberitahu Ling Clan bahwa, seperti yang dijanjikan, mereka akan menjemputnya pada hari ini. Namun pada saat itu, kepala pelayan Ling Clan, Ling Zongquan, datang untuk berbicara dengan pendahulunya. Dia ingin menyerahkan posisi berharga ini kepada cucunya sendiri, Ling Muyun. Alasan yang diberikan adalah bahwa Ling Muyun adalah seorang jenius dengan prospek tanpa batas, dan kesempatan seperti itu tidak bisa disia-siakan di tempat sampah. Pendahulunya tentu saja tidak setuju. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang ayahnya gunakan untuk menukar hidupnya. Namun, meskipun Ling Zongquan datang untuk berbicara, dia sebenarnya hanya memberitahu pendahulunya dan tidak datang ke sana untuk mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Pendahulunya tidak bisa lagi bertahan dan bertindak, tetapi Ling Zongquan adalah seorang pejuang dari elemen Gathering Tier. Hanya satu jari yang cukup untuk membuatnya kewalahan, bagaimana dia bisa menolak? Dengan hanya satu pukulan, pendahulunya terluka parah, dan kemudian dikurung di kamarnya sendiri, jelas tidak membiarkannya membuat masalah di depan orang-orang dari Akademi Huyang. Setelah Ling Dongxing kembali, semuanya pasti sudah disimpulkan. Ling Han yang terluka parah meninggal dalam kemarahan. Ling Han mendengus. Mereka sudah terlalu jauh. Ayahnya menggunakan hidupnya untuk mendapatkan posisi ini baginya, dan Ling Zongquan dan cucunya berani merebutnya begitu saja. Anjing-anjing yang sangat tak tahu malu. Dia tidak bisa menerima ini. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dan langsung merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Benar, dia telah memperoleh kehidupan baru, tetapi luka-luka di tubuhnya tidak akan pulih dengan sendirinya. Basis spirit telah rusak. Alis Ling Han berkerut. Serangan dari Ling Zongquan itu benar-benar merusak basis spiritnya, dan kerusakan pada basis spirit adalah masalah yang sangat merepotkan. Batu medis biasa tidak akan membantu. Menurut pemahaman saya, ada 7 jenis pil yang dapat menyembuhkan kerusakan pada basis spirit, meskipun 4 dari mereka membutuhkan bahan yang sangat mahal sehingga bahkan menjual seluruh Ling Clan tidak akan cukup, apalagi, basis spirit saya hanya memiliki menerima kerusakan ringan, dan karenanya tidak memerlukan pil bermutu tinggi. Sedangkan untuk 3 jenis yang tersisa, 2 diantaranya membutuhkan cetakan untuk membentuk pil, dan itu akan terlalu membebani budidaya lapisan lapis body refining tier kedua saya saat ini. Jika begitu, maka saya hanya punya satu pilihan, bubuk roh pemulihan jantung asal, yang dapat dibuat dengan hanya mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan rasio yang benar dan memasaknya untuk menjadi ramuan medis. Aku akan menyembuhkan lukaku dulu, lalu pergi dan menghentikan Ling Zongquan dan cucunya. Meskipun saya tidak peduli dengan posisi ini, saya pasti tidak akan membiarkan kesempatan yang telah ditukar dengan ayah saya untuk digunakan untuk kepentingan pasangan kakek nenek yang tidak tahu malu ini. Petik 1. Dia duduk dengan kaki bersila, dan mulai beredar gulir surga indestructible. Ini adalah pertama kalinya dia mengedarkan teknik kultivasi ini yang mungkin berasal dari kelas abadi, tetapi karena dia telah menganalisanya selama 10.000 tahun, sekarang ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Weng, weng, weng. Tanda-tanda kehidupan yang kuat muncul tiba-tiba di dalam tubuhnya, kekuatan aslinya sangat habis, tetapi luka-lukanya cepat sembuh. Hanya dalam beberapa menit, ia pulih sepenuhnya. Layak namanya, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Saya baru saja memulai pelatihan di dalamnya, dan sudah merasakan efek yang luar biasa. Namun ini sangat berbeda dari jenis teknik budidaya lainnya. Teknik kultivasi biasa menggunakan basis roh untuk menyerap ki spiritual dari langit dan bumi untuk berubah menjadi kekuatan asal, dan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan adalah kebalikannya, menggunakan kekuatan asal untuk menyaring tubuh dan menyembuhkan luka. Begitu pelatihan saya mencapai level tertinggi, mencapai keabadian mungkin bukan hal yang mustahil. Itulah sebabnya itu disebut gulir surga. Sayangnya, levelnya sekarang tidak cukup, kalau tidak aku bisa menggunakan Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan basis rohku. Petik 1. Ling Han membuka matanya dan, memandang cahaya yang tumbuh di luar jendelanya, bergumam pelan, sekarang, aku akan pergi dan bertemu dengan Ling Zongquan, pria tua tak tahu malu itu, dan memberinya kejutan. Dia memakai sepatunya, berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Di ambang pintu ada sosok tinggi, menghalangi langkahnya. Nama pria ini adalah Zhang Yuan, salah satu antek Ling Zongquan. Tuan Mudahan,
Kepala butler telah memerintahkan bahwa kamu harus tinggal di kamarmu hari ini. Zhang Yun berkata sambil tertawa. Meskipun orang di depannya adalah putra kepala klan, dia juga merupakan sampah yang terkenal, dan hanya lelucon di matanya. Tatapan Ling Han menjadi dingin, dan berkata, kamu berani menghalangi saya. Persis seperti itu. Kepala butler telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkan Ling Han keluar dan menghalangi jalan mereka dengan cara apapun. Jika semuanya terjadi, dia bahkan memiliki izin untuk menyerangnya. Karena itu, Zhang Yun tersenyum palsu dan berkata, ini adalah perintah dari kepala pelayan. Tuan Mudahan, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi saya. Ling Zongquan, anjing tua ini, benar-benar berhati-hati, dia telah melukai saya secara serius dan masih merasa tidak aman, bertindak lebih jauh dengan menugaskan seseorang untuk menjaga pintu, pikir Ling Han. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya bagi Ling Zongquan bagi cucunya untuk memasuki Akademi Huyang, jika harapan ini hancur, keputusasaan dan kemarahan Ling Zongquan bisa dibayangkan. Minggir, Ling Han berbicara dengan dingin. Tuan Mudahan, ini diperintahkan oleh kepala tapi. Ling Han mengangkat tangannya dan menamparnya, berbicara dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang untuk menyingkir, dan kamu tidak. Apa? Dia benar-benar menerima tamparan dari sepotong sampah. Zhang Yuan menutupi wajahnya dengan tak percaya, sampah ini sebenarnya berani melawannya, lelucon macam apa ini? Dia sangat marah, dan mengingat kata-kata Ling Zongquan dari sebelumnya, jika ada sesuatu yang terjadi, dia memiliki izin untuk menyerang. Dia tidak bisa menghentikan kebenciannya dari bangkit, dan berkata dengan lantang, Tuan Mudahan, inilah yang telah kamu paksa saya untuk. Ling Han mengangkat tangannya sekali lagi, dan memberinya tamparan yang kuat. Bab 2 mungkin. Zhang Yuan hampir menjadi gila. Dia sebenarnya menerima 2 tamparan dari selembar sampah. Dalam kemarahannya, dia tidak mempertimbangkan bagaimana sepotong sampah hanya pada lapisan kedua dari body refining tier bisa menamparkan seseorang di lapisan keempat body refining tier 2 kali. Membuka mulutnya untuk mengeluarkan auman besar, dia menerkam Ling Han. Hanya ada satu pikiran di kepalanya sekarang, dan itu adalah untuk memukuli sampah dengan kejam. Satu pukulannya dipenuhi dengan kekuatan besar, membawa angin sepoi-sepoi saat menuju sasarannya. Ling Han anehnya tenang dan tidak bisa bergerak. Dalam kehidupan sebelumnya, dia secara alami bisa menyingkirkan 10.000 Zhang Yuan dengan jentikan jari-jarinya, tapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan kedua dari body refining tier. Perbedaan kekuatan itu agak bermasalah, tapi hanya itu. Orang yang mengendalikan tubuh ini, bagaimanapun, adalah mantan prajurit tier surga. Kekuatannya mungkin telah hilang, tetapi wawasannya tetap ada. Zhang Yuan hanya perlu mengangkat tangannya atau menggerakkan kakinya, dan Ling Han akan dapat menyimpulkan di mana pukulannya akan menuju dan di mana kakinya akan bergerak ke. Akibatnya, pada saat pukulan Zhang Yuan terbang, Ling Han sudah bereaksi. Tinju telah mencapai targetnya dan Zhang Yuan mengungkapkan seringai dingin. Setelah dipukul dengan pukulannya, kekuatannya yang luar biasa akan langsung menyebabkan Ling Han kehilangan semua sarana perlawanan, meninggalkannya sepenuhnya di tangan lawannya. Dia telah mencapai targetnya. Wajah Zhang Yuan mengungkapkan keterkejutannya, meskipun pukulannya tampaknya mengenai wajah Ling Han, itu sebenarnya meleset dengan selisih sedikit. Ling Han berhasil mengambil langkah mundur dalam waktu dan nyaris berhasil menghindari tinjunya. Tinjunya berhenti tepat di depan ujung hidung Ling Han. Itu hampir menyentuhnya, begitu sempurna dihitung seolah-olah dia telah menggunakan penggaris untuk mengukur jarak dengan hati-hati. Itu pasti kebetulan, pikir Zhang Yuan dalam hatinya. Dan pada saat inilah telapak tangan Ling Han sekali lagi terbang ke arahnya. Suara keras dan renyah terdengar, dan Zhang Yuan menerima tamparan keras lainnya. Sial! Zhang Yuan meludahkan seteguk ludah, berteriak keras, dan sekali lagi meluncurkan tinjunya, meninju ke arah Ling Han. Tinju Zhang Yuan sekali lagi terjawab. Seolah-olah Ling Han bergerak pada saat yang sama dengan tubuh atasnya terbang mundur. Menggunakan kedua tangan untuk mendorong dirinya dari tanah, kaki kanannya secara otomatis menendang keluar, mengenai tempat di antara kaki Zhang Yuan dengan suara lembut. Bahkan jika budidayanya berada di lapisan keempat body refining tier, itu tidak masalah, dia masih tidak dapat memiliki kemampuan, bola besi, dan tendangan ini telah mengenai targetnya dengan kuat. Zhang Yuan tiba-tiba jatuh berlutut, kedua tangannya mencengkeram selangkangannya saat tetesan keringat dingin muncul di wajahnya.
Kamu sangat berbahaya. Zhang Yuan mengejang, seluruh wajahnya begitu bengkok sehingga tampak tidak manusiawi. Ling Han sekali lagi menamparnya. Mulut Zhang Yuan terbuka, dan meludahkan beberapa gigi yang patah. Ling Han secara alami tidak memiliki simpati untuknya, dan berkata, seekor anjing akan selalu menjadi seekor anjing, seperti yang diharapkan, ia tidak akan bisa mengeluarkan gading. Zhang Yuan sangat marah. Dia sebenarnya dibuat berlutut di tanah dan menerima tamparan keras dari seseorang di lapisan kedua body refining tier, penghinaan macam apa ini? Dia ingin melakukan serangan balik, tetapi tendangan yang diterima pribadinya telah secara langsung menghilangkan semua kekuatannya untuk melawan. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat bolanya sakit kesakitan. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan Ling Han merusak bisnis penting Ling Zongquan. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang ditugaskan orang lain padanya, pergi dengan karakter Ling Zongquan, dia pasti akan dibunuh. Han, Tuan Muda Han, dengarkan aku, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, kamu telah diracuni, begitu kamu meninggalkan ruangan ini, kamu akan mati karena racun. Pikirannya gelisah sehingga dia berusaha dengan cepat memikirkan sesuatu yang akan membuat Ling Han tinggal di sini. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Apakah dia berpikir bahwa akting mengerikan semacam ini akan bisa menipu dia? Dia terbang dan menendang Zhang Yuan pergi. Dia tidak punya waktu luang untuk menyia-nyiakan antek ini, dia harus menghentikan skema jahat Ling Zongquan sebagai gantinya. Kalau tidak, ayahnya akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menguntungkan orang lain. Adapun Zhang Yuan, Ling Han tentu saja tidak akan mempertimbangkan karakter minor semacam ini. Bagaimanapun, Ling Zongquan hanya perlu melihatnya muncul, dan secara alami akan berurusan dengan Zhang Yuan. Dia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Jangan pergi. Jangan pergi. Isak tangis dan permohonan Zhang Yuan menyebar dari belakangnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir hidupnya sendiri yang menyedihkan. Menyangkut penjahat, dia hanya harus menyalahkan dirinya sendiri, dan tidak pantas sedikit pun simpati. Ling Han melangkah maju. Setelah beberapa menit, dia tiba di pintu masuk ke ruang tamu. Dia belum masuk tetapi sudah bisa mendengar suara yang nyaring dan tua, Nona Liu, tolong, tolong. Ruang tamu memiliki pintu dalam dan luar. Pintu bagian dalam terhubung ke pelataran dalam, sedangkan pintu luar akan menuju ke pintu utama. Melihat keluar melalui tirai, dia bisa melihat sekelompok 5 berjalan masuk. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, 4 pria, 1 wanita. Selain wanita muda itu, Ling Han bisa mengenali keempat pria itu. Mereka semua klan Ling Clan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, kepala pelayan, Ling Zongquan. 2 dari 3 lainnya adalah pria parubaya sekitar 40 tahun, keduanya putra Ling Zongquan. Yang terakhir adalah seorang pria muda, lebih tua dari Ling Han sekitar 1 atau 2 tahun, dan itu tidak lain adalah cucu tertua Ling Zongquan, Ling Muyuan. Ling Han memandang ke arah satu-satunya perempuan di kelompok itu. Bahkan dengan penglihatannya dari kehidupan sebelumnya sebagai orang di Heaven Tier, matanya cerah. Wanita muda ini benar-benar cantik. Penampilannya seperti musim gugur, kulitnya adil seperti bulan. Dia sepertinya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi sudah memiliki sikap dan kecantikan yang anggun yang dapat membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Hanya saja auranya sedingin seolah-olah dia adalah gunung es, mengusir siapapun yang berani mendekat. Gadis muda ini pasti orang yang dikirim oleh Akademi Huyang, sungguh suatu kebetulan. Mata Ling Han sedikit melebar. Dia telah menemukan sesuatu yang bahkan lebih kebetulan, dan bibirnya tidak bisa menahan senyum. Kedua belah pihak duduk terpisah di posisi mereka sebagai tamu dan tuan rumah. Beberapa pelayan datang ke depan untuk menyajikan teh harum dan berdiri dengan hormat di sisi kursi 5 orang. Apakah orang dari klan Ling yang kamu kirim ke akademi sudah siap? Liu Yutong membuka mulutnya dan berbicara, suaranya dingin dan merdu, dengan sedikit jijik. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang akan memasuki akademi melalui pintu belakang. Meskipun dia diperintahkan untuk datang ke sini, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap murid adik masa depan ini. Siap? Siap. Ling Zongquan buru-buru berbicara. Meskipun dia cukup tua untuk menjadi kakek gadis muda itu, kedua belah pihak memiliki tingkat yang sama, elemen gathering tier. Keterampilan seseorang dalam seni bela diri tidak tergantung pada usia. Hanya yang kuat yang akan dihormati.
Ling Zongquan bahkan memiliki perasaan bahwa level gadis muda ini sedikit lebih tinggi dari levelnya, dia berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, sementara gadis ini bisa dari lapisan ke-7, atau mungkin bahkan ke-8. Ini juga menyebabkan dia menjadi lebih bersemangat untuk mengirim cucunya sendiri ke Akademi Huyang. Dalam beberapa tahun, dia akan berada pada level yang lebih tinggi daripada Ling Dongxing dan membantunya merebut posisi kepala klan. Mu Yun, cepat datang dan menyapa kakak saudari penatua Anda Liu. Pria tua itu berbalik dan berbicara kepada Ling Muyuan. Ya, kakek. Ling Muyun berbicara dengan penuh hormat. Menangkupkan tangannya ke arah Liu Yutong, dia berkata, Muyun menyapa kakak saudari murid Liu. Ada panas di tatapannya. Dia merasakan ambisi liar ketika melihat keindahan yang dingin, indah, dan tak tertandingi ini. Dia percaya bahwa, dengan cukup waktu yang dihabiskan bersama, dia akan mampu menangkap hati keindahan. Liu Yutong sedikit terkejut. Dia ingat bahwa orang dari Ling Clan yang akan dikawal bernama Ling Han. Namun, itu bukan urusannya. Dia hanya bertanggung jawab untuk membawa seseorang dari klan Ling kembali ke akademi. Karena kamu sudah siap, maka ayo berangkat, katanya dengan tenang. Nona Liu, mengapa Anda tidak tinggal beberapa hari di tempat tinggal kami yang sederhana, sehingga kami dapat mengucapkan sedikit terima kasih. Ling Zongquan buru-buru berkata. Dia ingin dekat dengan gadis muda ini, dan di masa depan, dia juga akan bisa merawat cucunya. Tidak dibutuhkan. Liu Yutong menolak dengan dingin, berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar, dan Ling Han melangkah keluar. Wajah Ling Zongquan dan kelompoknya sedikit berubah. Betapapun mereka memandang rendah pada bagian sampah klan Ling, mereka adalah pencuri saat ini, dan pencuri secara alami akan merasa bersalah. Adik Han, bukankah kamu terluka? Kembali dengan cepat ke kamarmu untuk beristirahat, Ling Muyun bereaksi paling cepat. Dia menembak ke depan dan mencapai sisi Ling Han, mengulurkan tangannya. Dia ingin jatuh pada Ling Han pada saat pertama, tanpa memberikan yang lain kesempatan untuk membuka mulutnya. Dia berada di lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, dan kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhang Yuan. Bab 3, Anda sakit, saya bisa menyembuhkan Anda. Ada 9 lapis Body Refining Tier. Lapisan pertama ke ketiga biasanya disebut tahap awal Body Refining Tier, tingkat keempat hingga keenam adalah tahap tengah, dan tingkat ketujuh hingga ke-9 adalah tahap akhir. Seniman bela diri dari 3 tahap yang berbeda memiliki perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Dan semakin tinggi layar, semakin besar disparitasnya. Seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 yang menghadap seorang seniman bela diri di lapisan ke-8 akan memiliki keuntungan luar biasa. Namun, seorang seniman bela diri di lapisan pertama Body Refining Tier melawan seorang seniman bela diri dari lapisan kedua tidak akan berada pada kerugian besar. Sebelumnya, Ling Han tampaknya hanya 2 lapisan di bawah Zhang Yuan, tetapi ada perbedaan besar 1 tahap di antara mereka. Namun, Ling Muyun berada di lapisan ke-7 Body Refining Tier, dan berada di tahap akhir Body Refining Tier, lebih tinggi dari Ling Han dalam 2 tahap. Ini adalah celah yang tidak bisa ditembus. Bahkan jika Ling Han pernah menjadi salah satu prajurit surga tingkat terkuat, dia masih tidak dapat menembus perbedaan besar dalam kemampuan ini. Lagi pula, basis yang dia miliki sekarang terlalu rendah. Jadi apa yang harus dilakukan? Mata Ling Han menjadi serius, dan mengambil keuntungan dari saat telapak tangan lainnya menuju ke arahnya, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dalam serangan. Ling Muyun tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi ejekan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ling Han berhasil datang ke sini, dia adalah sampah terkenal di antara seluruh Ling Clan. Ancaman macam apa dia bagi dirinya sendiri? Dia mengedarkan origin power, dan otot-otot dadanya mengeras, menjadi sepadat besi. Jadi bagaimana jika dia menerima serangan dari Ling Han? Yang penting sekarang adalah membatasi Ling Han dan tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Cukup yakin. Sudut mulut Ling Han melengkung sedikit tersenyum. Reaksi pihak lain benar-benar sesuai harapannya. Kamu akan menderita kali ini. Peng. Karena Ling Muyun tidak bergerak untuk menghindar, pukulan tiba-tiba ini mengenai targetnya dengan kuat. Ling Muyun masih tampak menghina saat dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Ling Han. Adik Han, aku akan mengirimmu kembali. Dia belum selesai berbicara sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Ini bahkan bukan akhir. Dia merasa dadanya mendidih, seolah-olah dia akan membuang semua organ internalnya.
Dia tiba-tiba jatuh dan duduk di tanah, ekspresinya sangat jelek. Teng, 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 Ling Han mundur total 7 langkah. Dia berhenti begitu punggungnya bertemu dinding di belakangnya. Apa ini? Ling Han telah menggunakan teknik khusus dalam pukulan itu. Namanya adalah Hill Separating Shock. Itu memungkinkan kekuatan untuk melewati pertahanan lawan sebelum meledak. Itulah sebabnya meskipun Ling Muyun menggunakan Origin Power untuk bertahan, kekuatan Ling Han masih berhasil melewati otot-ototnya dan meledak di dalam tubuhnya. Secara alami, itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Ling Muyun. Ini juga berkat fakta bahwa Ling Muyun berada di lapisan ketujuh dari Body Refining Tier. Kalau tidak, dia akan terluka serius oleh pukulan ini. Bahkan kematian tidak akan mustahil. Meremehkan salah satu prajurit terkuat dari surga tingkat adalah membawa masalah pada diri sendiri. Meski begitu, lapisan ketujuh dari Body Refining Tier masih lapisan ketujuh dari Body Refining Tier. Rebound Origin Power masih jauh dari apa yang bisa ditangani Ling Han. Dengan demikian, dia juga tersentak sampai dia terhuyung dan mundur. Karena kejutan kekuatan, lengan kanannya tiba-tiba terkilir. Ling Han bahkan tidak mengerutkan alisnya dan menggunakan tangan kirinya untuk memutar lengan kanannya kembali ke posisi semula. Baru pada saat itulah Ling Zongquan dan kelompoknya akhirnya bereaksi. Mereka semua marah dan kaget. Kemarahan mereka adalah karena Ling Han benar-benar melukai Ling Muyun, sementara keterkejutan mereka adalah karena mereka bertanya-tanya, bagaimana sampah ini berhasil mencapai prestasi seperti itu. Sementara itu, beberapa pelayan perempuan bahkan lebih tercengang, apakah ini Tuan Muda Han yang mereka kenal? Bagaimana dia bisa begitu sengit sehingga, dengan satu pukulan, dia telah melukai Tuan Muda Muyun, yang selalu dikenal sebagai jenius, sampai-sampai dia muntah darah. Binatang kecil, beraninya kamu menjadi begitu kejam. Ling Zongquan segera berteriak. Muyun hanya mengkhawatirkanmu dan ingin mengirimmu kembali ke kamarmu, namun kamu melakukan sesuatu yang begitu kejam, kamu anjing gila. Dia yakin itu licik, langsung melakukan serangan balik verbal melalui tuduhan palsu. Ling Muyun juga kembali bernapas. Ketika matanya tertuju pada Ling Han, mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Dia adalah jenius dari klan Ling, namun dia benar-benar terluka oleh sepotong sampah. Bagaimana egonya bisa menerima pukulan seperti itu? Ling Han benar-benar mengabaikan keduanya, dan malah menatap Liu Yutong. Nona, kamu sakit. Ini, Ling Zongquan hendak bergerak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia dengan paksa menahan diri. Yang lainnya adalah siswa dari Akademi Huyang, dan Akademi Hu yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Negara Hujan. Mereka yang berhasil mendaftar di sana pastinya berasal dari latar belakang yang kuat dan besar, dan akan menjadi sesuatu yang jauh melebihi latar belakang seseorang di elemen Gathering Tier. Namun, Ling Han sebenarnya mengatakan bahwa yang lain sakit, apakah dia mencari kematian? Sangat bagus. Sekarang melibatkan Ling Dongxing juga, pikir kepala butler. Seseorang akan melakukan pekerjaan kotornya untuknya dan dia akan dapat dengan mudah mengambil posisi kepala klan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ling Dongxing, Ling Dongxing, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa anakmu bukan hanya sepotong sampah, tetapi juga seseorang yang akan menghancurkanmu. Petik 1. Ketika Liu Yutong menatap Ling Han, matanya menunjukkan sedikit jijik. Dia terlahir sangat cantik, dan juga putri dari salah satu dari 8 klan agung kota kekaisaran, klan Liu. Status Liu klan adalah keberadaan yang hanya di bawah keluarga kekaisaran dalam status, dan tentu saja, dia tidak kekurangan sejumlah pemuda yang mencoba mengambil hati bersamanya. Beberapa bahkan akan mencoba yang sebaliknya, berpura-pura kedinginan untuk menarik minatnya. Dia secara alami berpikir bahwa Ling Han adalah jenis hama yang sama, hanya saja dia menggunakan metode mengutuknya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan taktik ini, tetapi ini tidak memberinya perasaan kebaruan, hanya jijik. Berani sekali kamu. Ling Zongquan adalah seorang pria yang taat, dan berteriak tepat waktu, berlutut cepat dan minta maaf kepada Nona Liu. Ling Han tersenyum tenang. Di dunia ini, selain dari orang tuaku, aku tidak akan berlutut kepada siapapun. Melihat Liu Yutong, dia berjalan ke arahnya. Dia berhenti begitu dia sekitar 3 langkah jauhnya. Itu karena dia tahu ini adalah batas kesabaran orang lain. Jika dia mendekat, dia pasti akan mengambil tindakan. Dia tidak ingin dipukul sedikit pun. Sejak Anda berumur 10 tahun,
apakah Anda pingsan setiap tahun tanpa alasan? Pada awalnya, itu setahun sekali, tetapi semakin sering terjadi. Saat ini, Anda harus pingsan sekali setiap 10 hari, Ling Han berbicara dengan suara rendah, hanya membiarkan Liu Yutong sendiri mendengar kata-katanya. Ekspresi Liu Yutong berubah. Penyakitnya ini hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu, bahkan di klan Liu. Bagaimana Ling Han berhasil mengetahuinya? Dia tidak bisa menahan diri dari sekali lagi mengukur Ling Han saat dia bertanya, kamu tahu alasannya? Tentu saja, Ling Han dengan bangga mengangguk. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata mengejutkan seperti itu. Itu 3 Yin Vanishing Veins. Ini semacam kutukan dari para dewa. Mereka yang memiliki 3 Yin Vanishing Veins biasanya hanya bisa hidup sampai 20. Itu karena selama tahun ke-20 Anda, sekali lagi Anda akan jatuh pingsan, selamanya tidak dapat untuk mendapatkan kembali kesadaran. Petik 2. Liu Yutong diam, tetapi dia percaya kata-kata Ling Han karena setelah gejalanya menjadi lebih dan lebih serius, keluarganya membawanya untuk mengunjungi banyak dokter terkenal. Namun, setiap dokter yang dia kunjungi tidak dapat melakukan apa-apa, dan bahkan tidak tahu nama penyakitnya. Namun, salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa dia akan pingsan semakin sering dan, suatu hari, dia tidak akan bangun lagi. Sekarang, dia akhirnya menemukan penyakit apa yang dia miliki, tetapi bagaimana dengan itu? Semua dokter terkenal di negara hujan tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Ling Han punya cara untuk membantu. Aku bisa menyembuhkanmu, kata Ling Han pada saat itu. Hati Liu Yutong bergetar, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan apa-apa. Jika kamu bisa menyembuhkanku, aku bisa membiarkanmu menjadi pejabat pengadilan, atau bahkan membiarkanmu memiliki sumber daya yang tidak terhitung untuk kultivasi. Ling Han tersenyum. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan 3 Yin Vanishing Veins, dan itu adalah berlatih di 3 Yin Mysterious Arts, dan kebetulan aku tahu seni ini. Aku bisa mengajarimu, tetapi ada satu syarat, kau harus menjadi pengikut saya. Petik 2. Liu Yutong tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia adalah putri dari klan Liu, dan juga jenius dalam seni bela diri. Pada usia 17 tahun, dia sudah mencapai lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Dan sekarang seorang seniman bela diri kecil yang lemah di lapisan kedua Body Refining Tier sebenarnya ingin membawanya sebagai pengikut. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dan keberaniannya? Jangan merasa dirugikan, karena aku bisa memberimu cakrawala yang lebih luas. Aku bisa membiarkanmu naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri. 7 tanah hilang yang besar, 4 lembah hancur yang besar, 3 samudera tanpa dasar yang besar, pernahkah kau melihat mereka sebelumnya? Godaan Ling Han mengikuti. Meskipun 3 Yin Vanishing Veins adalah kutukan di alam, selalu ada harapan di setiap situasi. Pemilik mereka juga biasanya memiliki basis roh kelas surga. Setelah dilatih dalam 3 seni misterius Yin, pemiliknya secara alami akan melambung. Liu Yutong tidak bisa menghentikan keinginan untuk bangkit di dalam hatinya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar seni bela diri, dan itu adalah fokus dari segalanya dalam hidupnya. Bab 4, Perintah Pertama. Liu Yutong terpengaruh di dalam hatinya, tetapi untuk menyetujui untuk menjadi pengikut Ling Han adalah permintaan yang mustahil. Menggigit bibir merahnya sedikit, dia berbicara, ubah kondisimu. Ling Han tersenyum sedikit. Kamu harusnya berada di atas lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, kan? Aku akan memberimu 2 nyanyian verbal untuk menunjukkan ketulusanku, 3 elemen pendukung Yin, rencana jalur persegi, 3 bunga merangkai di puncak, menghancurkan pendekatan surga. Petik 2. Awalnya, Liu Yutong tidak peduli. Bocah ini hanya ada di lapisan kedua Body Refining Tier, mantra verbal apa yang mengejutkan yang bisa dia ketahui. Dia kemungkinan besar hanya berpura-pura menjadi misterius. Tetapi ketika dia mendengar 2 nyanyian verbal ini, energi asal di dalam tubuhnya mulai bergerak tanpa alasan, seolah-olah pintu ke tingkat ke-9 dari elemen Gathering Tier terbuka. Dia tergerak. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mampu menerobos ke tingkat ke-9 elemen Gathering Tier, tetapi perkiraan waktu seharusnya sekitar sebulan kemudian. Namun, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa sekarang dia hanya membutuhkan sekitar 1 hari. Tidak, bahkan tepat pada saat ini, dia dapat memasuki pengasingan dan melanjutkan untuk menerobos. Ini terlalu banyak, itu hanya 2 nyanyian verbal, namun mereka memiliki begitu banyak efek padanya. Itu adalah 2 nyanyian verbal dari 3 Yin Mysterious Art. Bagaimana?
Ling Han tersenyum. Berturut-turut, dia mengangkat suaranya dan berkata, menjadi pengikutku, dan aku akan mengajarimu keterampilan surgawi yang tertinggi. Ling Zongquan dan kelompoknya sombong, tidak bisa menahan tawa mereka lagi. Apa yang lebih lucu dari ini? Hanya sepotong sampah, dan dia ingin memiliki seorang jenius dari Akademi Hu yang menjadi pengikutnya. Dan bahkan mengatakan dia akan mengajarkan keterampilan ketuhanannya yang tertinggi. Keterampilan menyombongkan diri dan nyali benar-benar luar biasa, dan mungkin satu-satunya hal yang tertinggi dan saleh di antara keterampilannya. Si idiot tidak memiliki kemampuan sendiri, itu adalah lelucon. Para pelayan wanita menutup mulut kecil mereka. Mereka juga tahu latar belakang Ling Han dan, melihat sikap yang ditunjukkan Ling Zongquan terhadap Liu Yutong, tahu betapa mulianya status gadis muda ini. Ekspresi Liu Yutong berubah dingin, dan tiba-tiba dia tiba di depan Ling Han. Tangan kanannya melintas dan memegang lehernya. Bacalah 3 seni misterius Yin, kalau tidak aku akan membunuhmu. Dia berkata dengan dingin. Karena Ling Han berani menanyakan hal seperti itu dari Liu Yutong, dia secara alami meramalkan reaksi darinya, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh aku tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum aku melihatmu di jalan ke Netherworld. Kita bisa menjadi teman perjalanan pada saat itu. Petik 2. Pegangan Liu Yutong diperketat. Meskipun 5 jarinya tampak kecil dan halus, tetapi pada saat ini, mereka tampak seperti cakar besi, mencekik Ling Han sampai mati lemas. Segera, wajahnya memerah, dan matanya menjadi merah. 4 anggota badan Ling Han mulai bergerak dengan kasar. Ling Zongquan dan teman-temannya tidak memiliki niat untuk ikut campur. Sebenarnya, harapan terdalam mereka adalah agar Liu Yutong membunuh Ling Han. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Liu Yutong sedikit melonggarkan cengkeramannya. Ling Han memaksakan senyum, dan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Ling Klan saat ini adalah tempat yang sangat berbahaya baginya. Dia harus menemukan pengawal yang kuat, dan tidak akan setuju dengan apapun yang disarankan Liu Yutong kepadanya. Dia harus menjadikannya pelindungnya. Yang tidak ia miliki sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat, apa yang dihitung Ling Klan saja. Liu Yutong sekali lagi mengencangkan cengkeramannya, dan tubuh Ling Han mulai bergerak dengan kasar sebelum keempat anggota tubuhnya tiba-tiba terkulai. Tidak ada lagi gerakan. Betapa keras kepala. Liu Yutong menghela nafas secara internal, dan origin powernya bergegas keluar dan memulai kembali detak jantung Ling Han. Menghembuskan napas, Ling Han sekali lagi membuka matanya, dan menghirup udara besar. 3 tahun. Liu Yutong berkata, tidak lebih dari 3 tahun, dan dalam 3 tahun ini, saya akan mematuhi perintah Anda. 3 tahun kemudian, usianya baru 20 tahun. Jika dia tidak akan kehilangan kesadaran dan tidak lagi bangun, maka dia akan benar-benar bebas. Ling Zongquan dan kelompoknya sekali lagi membuat suara seperti mendengus dengan mulut mereka, tapi kali ini, itu karena keterkejutan mereka. Mereka benar-benar bingung. Apakah ada masalah dengan pendengaran mereka? Mereka sepertinya telah mendengar persetujuan Liu Yutong. Menyetujui menjadi pengikut Ling Han. Menjadi bawahan sepotong sampah. Ini, mereka pasti salah dengar. Pasti begitu. Ling Han kembali memperhatikan dan tersenyum, sebelum mengangkat tangannya. Berurusan. 3 tahun akan cukup lama baginya untuk menjadi dewasa. Setidaknya, itu akan cukup lama baginya untuk naik di atas tingkat Ling Zongquan dan kelompoknya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman terhadap hidupnya. Liu Yutong mengulurkan tangannya juga, dan bergabung dengan telapak tangannya yang terangkat. Ini adalah janji antara seniman bela diri. Sungguh tangan yang lembut. Ketika telapak tangan mereka bergabung bersama, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya bergerak. Meskipun ia pernah menjadi prajurit yang kuat dari surga Tier, dan lebih jauh lagi, Kaisar Alkimia, dan ada wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya yang melemparkan diri ke arahnya dalam kehidupan sebelumnya, karena jiwanya telah menyatu dengan pendahulunya, seolah-olah dia juga telah kembali ke usia muda, impulsif. Gairah yang tidak ia alami untuk waktu yang lama membakar di dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah benar-benar telah kembali ke usia 16 tahun. Ling Han menikmati perubahan semacam ini. Inilah yang dimaksud hidup. Nona Liu, jangan dengarkan omong kosong binatang buas kecil ini. Mari kita kembali membahas masalah resmi, potong Ling Zongquan. Dia tidak ingin Ling Han terus membuat kekacauan. Dan Zhang Yuan itu, dia benar-benar idiot.
Dia bahkan tidak bisa mengawasi dengan baik sepotong sampah. Begitu dia kembali, dia akan memastikan untuk membunuhnya. Kepala butler, Ling Han dengan dingin menatapnya. Posisi ini di Akademi Hu yang adalah apa yang ayahku mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk didapatkan. Sekarang ayahku mempertaruhkan nyawanya di Purple Light Ground Valley, namun kamu tanpa malu-malu berusaha merebutnya posisi ini. Apakah kamu tidak merasakan wajahmu terbakar? Petik 2. Kurang ajar, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Ling Zongquan tiba-tiba berteriak. Liu Yutong sebelumnya tidak peduli tentang masalah seperti itu, tetapi karena dia sekarang memiliki kesepakatan dengan Ling Han, sikapnya berubah secara alami. Butler Ling, apa yang terjadi di sini? Aku perlu penjelasan. Ling Zongquan bisa berpura-pura tidak mendengar kata-kata Ling Han, tapi dia pasti tidak akan bisa melakukan hal yang sama dengan kata-kata Liu Yutong. Tidak hanya dia perwakilan dari Akademi Huyang, kemampuannya sendiri berada di atas kemampuannya. Apa haknya dia mengabaikan kata-kata Liu Yutong? Dia buru-buru berkata, ini seperti ini, bocah ini adalah putra kepala Ling Clan, Ling Dongxing. Dengan demikian, Ling Dongxing menjadi egois, dan ingin memberikan penempatan ini secara pribadi kepada anak ini. Aku hanya memikirkan masalah besar gambar, untuk memanfaatkan posisi berharga ini. Petik 2. Kata-kata yang luar biasa, memikirkan gambaran besarnya. Ling Han tersenyum dingin. Ling Zongquan, apakah kamu benar-benar tanpa rasa malu? Posisi ini diperoleh oleh ayahku, yang mempertaruhkan nyawanya bahkan sekarang saat kita bicara. Apa hubungannya dengan klan? Mengapa kamu perlu khawatir dengan dirimu dengan itu? Kamu hanya ingin memberikan posisi ini kepada cucumu sendiri, dan di masa depan, ketika levelnya melebihi ayahku, dia akan dapat membantu kamu merebut posisi klan head. Anda ingin melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu, namun mengaku melakukannya karena kesetiaan kepada klan, sungguh anjing yang tak tahu malu. Petik 2. Setelah menerima omelan besar dan tulus dari Ling Han, Ling Zongquan sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan nyaris memuntahkan darah karena marah. Binatang kecil, beraninya kamu menghinaku dengan cara ini. Ling Zongquan dipenuhi dengan amarah. Dia benar-benar dimarahi oleh sepotong sampah. Jika dia tidak bisa menghukum Ling Han, dia pasti akan marah sampai cedera internal. Ling Han hanya dengan tenang tersenyum, dan menoleh ke Liu Yutong. Saya benar-benar tidak berminat untuk mendaftar di Akademi Huyang. Perjanjian tentang posisi dibatalkan. Sebagai gantinya, biarkan Akademi Huyang memberikan kompensasi kepada saya dengan beberapa ramuan obat. Sepakat. Liu Yutong mengangguk. Untuk mengeluarkan semua upaya untuk membudidayakan seorang siswa akan, pada awalnya, membutuhkan kumpulan ramuan obat yang besar. Tidak. Ling Zongquan segera berteriak dengan keras. Posisi ini milik Mu Yun, tidak ada dari kalian yang bisa mencurinya. Anjing tua, apakah ada yang salah dengan pendengaranmu? Posisi ini jelas diperoleh oleh ayahku, apa hubungannya dengan kamu? Ling Han mendengus. Kemudian dia memandang Liu Yutong, berkata, sekarang, ini adalah perintah pertama saya untuk Anda. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, tenangkan anjing tua ini untukku, aku ingin memberikan beberapa pukulan bagus untuk tua yang tak tahu malu ini. Liu Yutong hanya ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, Ling Han sudah menyatakan ketulusannya dengan menghadiahkan 2 nyanyian verbal yang berharga. Sekarang, dia juga harus mengekspresikan ketulusannya sendiri. Apa, Liu Yutong benar-benar setuju untuk menjadi pengikut Ling Han? Kata, pengikut, tampak agung, tetapi sebenarnya, itu seperti pelayan. Seorang jenius besar dari Akademi Hu yang sebenarnya setuju untuk menjadi pengikut orang lain. Apa urusan yang tak terbayangkan ini? Tapi itu kenyataan. Liu Yutong sudah berdiri, matanya yang indah terfokus pada Ling Zongquan dan roh pertempuran sengit memancarkan dari sosoknya yang anggun. Penatua Sister Disciple Liu, jangan tertipu oleh bocah ini. Teriak Ling Muyun, wajahnya dipenuhi syok. Dia tidak punya cara untuk menerima kenyataan bahwa seorang wanita yang berbakat dan cerdas seperti Liu Yutong akan benar-benar tertipu oleh kata-kata indah Ling Han. Terutama ketika kecantikan yang menakjubkan ini adalah seseorang yang ingin ia lakukan yang terbaik untuk dikejar. Sekarang, seolah-olah dia telah makan 10.000 lalat, dia merasa benar-benar mati lemas. Apakah kamu akan menyerah, atau kamu akan menunggu aku untuk bertindak? Liu Yutong bertanya dengan tenang. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik.
karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 5 Anjing Tua. Liu Yutong benar-benar percaya diri. Dia berada di 8 lapisan elemen Gathering Tier, sementara Ling Zongquan hanya di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier. Meskipun hanya ada 2 lapisan perbedaan antara keduanya, satu berasal dari tahap akhir elemen Gathering, sementara yang lain hanya di tahap tengah. Ini adalah perbedaan tingkat utama. Ling Zongquan terkejut dan marah. Nona Liu, apakah Anda benar-benar akan membantu binatang kecil ini? Anjing tua, perhatikan apa yang kamu katakan, kata Ling Han dengan tergesa-gesa dari samping. Kata-kata ini benar-benar membuat Ling Zongquan dan teman-temannya marah. Anda terus mengatakan anjing tua ini, anjing tua itu, namun Anda ingin orang lain memperhatikan mulut mereka. Jadi hakim bebas untuk membakar rumah, namun rakyat jelata bahkan dilarang menyalakan lampu. Terlalu sombong. Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia sombong, tapi bagaimana dengan itu? Dalam kehidupan sebelumnya, ia terkenal karena menyapu kesalahannya di bawah permadani dan membantu orang-orang yang dekat dengannya tidak peduli apakah itu benar atau salah. Di depan orang luar, dia akan membela rakyatnya. Siapapun yang berada di kanan atau salah, ia akan mendiskusikannya di balik pintu tertutup nanti. Ling Zongquan, putra dan cucunya sudah terlalu jauh. Dengan kepribadiannya, akan aneh jika dia bisa mentolerir hal seperti itu. Liu Yutong tidak menanggapi. Sosoknya yang anggun terbang keluar seolah-olah dia adalah dewi dari surga, kedua tangannya menekan Ling Zongquan, tanpa keganasan dan menunjukkan rasa keindahan yang tidak duniawi. Namun, Ling Zongquan secara alami tidak merasakan hal ini. Keringat dingin sudah berkumpul di dahinya. Dia berada di tahap tengah elemen Gathering Tier, tapi yang lain berada di tahap akhir tier itu. Ini adalah jurang yang tak bisa ditembus. Tapi Ling Zongquan jelas tidak ingin dihancurkan oleh Ling Han, ini sampah, terlebih lagi karena yang terakhir adalah anggota generasi muda. Karena itu, ia harus melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan jika perlawanan itu sia-sia, dia akan lari jika sampai pada yang terburuk. Pang! Dia meluncurkan keterampilan khusus Ling Clan, Three Flip Hands, dan maju menuju Liu Yutong. Ini adalah keterampilan bela diri dari tingkat Yellow Grade menengah, dan juga salah satu dari 3 keterampilan khusus milik klan Ling. Dengan 3 keterampilan ini, Ling Clan menjadi salah satu dari 2 klan paling kuat di Grey Cloud Town. Kekuatan keterampilan ini tentu saja menakutkan. Sayangnya, lawannya kebetulan adalah Liu Yutong. Gertakan tangan Plum. Keindahan sedingin es meludahkannya. Tangan kecilnya dengan lancar dibalik, baik sebagai tepukan maupun sebagai sentuhan. Gerakannya anggun tak terlukiskan, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Tangannya bergerak melewati, dan Ling Zongquan hanya bisa berulang kali mundur, seluruh wajahnya memerah. Snapping of the Plum Hands, keterampilan bela diri dari tingkat tinggi Yellow Grade. Kultivasinya ditekan, keterampilan bela dirinya ditekan, jika ada keuntungan yang bisa diklaim Ling Zongquan atas lawannya, maka itu akan menjadi pengalaman pertempuran beberapa tahun yang ia miliki. Tapi, masalahnya adalah bahwa Liu Yutong adalah seorang jenius martial Dao. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang memadai, dia memiliki kemampuan pemahaman pertempuran yang mengejutkan yang benar-benar bisa mengimbangi pengalaman pertempurannya yang lebih rendah. Bagaimana Ling Zongquan tidak bisa kalah? Melalui hanya 50 atau 60 gerakan, Ling Zongquan sepenuhnya dikendalikan, dan tiannya ditahan, energi asalnya tidak dapat diedarkan, dan ia tidak lebih kuat dari orang biasa. Kakek, ayah, Ling Muyun dan yang lainnya semua berteriak. Mereka ingin bergegas maju tetapi terlalu takut dengan kemampuan Liu Yutong, dan hanya bisa melihat Ling Han dengan marah. Mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk mencerminkan diri sendiri, dan hanya merasa bahwa itu semua adalah kesalahan Ling Han. Jika Ling Han tidak muncul, maka masalah akan berjalan sesuai rencana. Ling Han memandang Liu Yutong, dan berkata, jika kamu membuat sedikit perubahan pada gaya bertarungmu, kamu akan menjadi lebih kuat. Misalnya, selama gerakan ke-17 kamu hanya harus lebih jauh menurunkan tangan kananmu, dan dengan tangan kiri Anda bertepuk tangan 2 inci lebih jauh ke depan, Anda akan sudah menahan lawan Anda. Liu Yutong pada awalnya tidak yakin. Dia hanya berpikir bahwa Ling Han telah menemukan semacam harta karun kuno,
dan dengan demikian memperoleh seni rahasia tingkat tinggi. Dengan demikian, dia dapat menggunakan dua nyanyian verbal untuk membiarkan penghalang yang dihadapinya mengendur, dan membuatnya segera bisa menerobos. Tapi sekarang dia mengingat pertempuran sebelumnya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Ling Han benar, jika dia melakukan seperti yang dia katakan, dia akan bisa mengakhiri pertempuran ini lebih cepat. Dia tidak bisa menahan perasaan hormat terhadap Ling Han. Wawasannya terlalu menakutkan. Ling Han tersenyum secara internal. Siapa dia? 10.000 tahun yang lalu, ia dianggap sebagai eksistensi kerajaan di dunia seni bela diri. Jangan bilang padaku bahwa dia tidak akan bisa menaklukkan seorang gadis kecil. Dia berjalan menuju Ling Zongquan, dan mengangkat tangan kanannya. Binatang kecil, kamu berani. Ling Zongquan melotot. Jika dia dihancurkan oleh Ling Han, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Telapak tangan Ling Han turun tanpa ragu, memberi Ling Zongquan tamparan berat. Tiga anggota lainnya dari klan Ling dan 5 pelayan secara bersamaan menghirup udara dingin. Dia benar-benar melakukannya. Grand Butler kepala Ling Clan sebenarnya ditampar di depan umum oleh seseorang yang semua orang anggap sebagai sampah. Tidak heran anjing tua ini memiliki kulit yang begitu tebal, hanya memukulnya menyakiti tanganku, kata Ling Han dengan gigi terbuka. Ini alami. Body Refining Tier dimaksudkan untuk menggunakan Origin Power untuk menghaluskan setiap bagian tubuh dan memungkinkan setiap otot diisi dengan Origin Power. Setiap pukulan dan tendangan akan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ling Zongquan sudah berada di tingkat pengumpulan elemen, dan telah sepenuhnya melewati tingkat penyulingan tubuh. Dengan demikian, wajahnya secara alami disempurnakan sepenuhnya oleh Origin Power. Seseorang dari tingkat tengah Body Refining Tier mungkin bahkan tidak bisa benar-benar melukainya, dan hanya membuatnya sedikit sakit. Untuk membuatnya berdarah akan membutuhkan penggunaan senjata. Namun, sekarang bukan lagi masalah cedera, tetapi penghinaan. Ditampar oleh sepotong sampah yang juga kerabat yang lebih muda di lapisan kedua Body Refining Tier, terlebih lagi, ini dilakukan di depan 5 pelayan wanita. Penghinaan besar macam apa ini? Jika masalah ini menyebar, bagaimana ia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Mata Ling Zongquan hendak memuntahkan api. Dia berteriak keras, binatang kecil, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kamu pasti akan menyesali ini, pasti. Kamu benar-benar berani mengancamku di depan pengikutku, sungguh bodoh. Ling Han menghela nafas, dan bertanya pada Liu Yutong, seseorang mengancam tuanmu, apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Liu Yutong berkedut. Dia adalah putri dari klan Liu, bagaimana dia bisa terbiasa menjadi pengikut seseorang? Namun, dia masih seseorang yang menepati janjinya, jadi dia segera bertanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk membunuhnya? Mendengar kata-kata ini, dua putra Ling Zongquan dan Ling Muyun terkejut. Ling Zongquan adalah tulang punggung mereka, pohon yang mengangkat langit mereka. Jika Ling Zongquan meninggal, maka mereka juga akan kehilangan semua kekuatan yang mereka miliki di klan Ling. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anjing tua ini milik ayahku, jadi ayahku yang harus menyingkirkannya. Tapi, dia mengambil kaki meja, dan menimbangnya di tangannya. Dia tidak akan dihukum mati, tetapi dia tidak akan bisa lolos dari hukuman lain. Peng! Dia mengangkat kaki meja dan memukulnya di wajah Ling Zongquan. Setelah suara berat terdengar, Ling Zongquan membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah dan gigi yang patah. Anjing tua, ayahku mempertaruhkan nyawanya, tetapi kamu merenggut harapannya. Tidakkah kamu pikir kamu pantas ditebang? Anda memiliki putra dan cucu Anda, dan ayah saya tidak. Kemarin, Anda mengandalkan fakta bahwa Anda lebih kuat dari saya, dan memukuli saya dengan kejam sampai cedera serius. Apakah ini jenis sikap yang seharusnya dimiliki seorang kerabat yang lebih tua? Karena Anda tanpa rasa malu, dan tidak ingin bertindak sebagai kerabat yang lebih tua, lalu mengapa saya masih harus repot-repot memikirkan wajah Anda dan memperlakukan Anda sebagai penatua? Petik 2. Ling Han meronta-ronta saat berbicara. Beberapa pukulan setelah itu, rambut Ling Zongquan sudah ada di semua tempat, wajahnya berlumuran darah. Dia sudah kehilangan setidaknya setengah gigi di mulutnya. Namun, meskipun Ling Zongquan terlihat menyedihkan, tidak peduli seberapa serius cedera luarnya, karena ia akan dapat pulih dengan cepat berkat energi kehidupan yang kuat dari seorang seniman bela diri. Butuh cedera internal untuk benar-benar membahayakan hidupnya.
Dengan demikian, Ling Han terus meronta-ronta dia dengan riang, sama sekali tidak peduli bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan yang lain sampai mati. Ling Zongquan tidak lagi mengeluarkan suara, tapi dia bersumpah dalam hatinya bahwa, di masa depan, ketika dia memiliki kemampuan untuk melampaui Ling Dongxing, dia pasti akan merobek pasangan ayah dan anak ini menjadi berkeping-keping. Tanganku mulai lelah. Ling Han membuang tongkat, dan berkata, Yu Tong, temani aku dalam perjalanan. Yu Tong. Liu Yutong tiba-tiba merasakan menggigil. Alamat semacam ini benar-benar membuatnya merinding. Kalau Anda merasa bingung dengan hal itu, di Cina, seseorang tidak hanya memanggil senior atau siapapun yang statusnya lebih tinggi, atau seseorang dengan status yang sama yang tidak Anda kenal menggunakan nama depan mereka. Meskipun ada cara untuk bertindak lebih akrab, ini akan seperti petani acak yang menyapa Ratu Elizabeth hanya dengan menggunakan nama Elizabeth. Bab 6, Paviliun Kedokteran Surga. Ling Han dan Liu Yutong pergi. Ling Muyun dan yang lainnya ingin menghentikan mereka tetapi tidak berani bertindak. Bahkan Ling Zongquan dikalahkan, siapa lagi yang ada di klan Ling yang memiliki kekuatan untuk melawan? Tidak ada, kecuali Ling Dongxing kembali, itu. Namun, bahkan jika Ling Dongxing kembali, di sisi mana dia berada? Itu sudah jelas. Kelima pelayan memiliki ekspresi yang sangat berwarna. Mereka telah menonton pertunjukan yang begitu menarik sehingga cukup bagi mereka untuk sesumbar selama 3 tahun. Kemana kita akan pergi? Liu Yutong bertanya pada Ling Han setelah meninggalkan Ling Clan Grounds. Paviliun Obat Surga, jawab Ling Han. Liu Yutong membuat, Dia berpikir bahwa Ling Han akan meresepkan obatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pasien. Keduanya berjalan cepat, dan setelah hanya 10 menit, mereka mencapai tujuan. Heaven's Medicine Pavilion adalah keberadaan yang sangat kuat, dan memiliki cabang di setiap kota di negara hujan. Apakah ada cabang di luar negara hujan? Ling Han tidak terlalu yakin karena pengetahuannya yang terbatas. Bagaimanapun, berbagai tanaman obat dan pil di Heaven's Medicine Pavilion harus lebih dari cukup karena mereka harus memiliki setiap jenis yang tersedia di pasar. Jika sesuatu tidak bisa dibeli di sana, maka pasti tidak bisa dibeli di tempat lain juga. Ling Han memasuki paviliun dan mendekati konter. Di belakangnya duduk seorang gadis muda yang sangat cantik. Melihat Ling Han berjalan, dia langsung berdiri sambil tersenyum, dan berkata, Halo, nama saya Xiao Tao. Saya merasa terhormat bisa membantu. Matanya terfokus pada Liu Yutong sejenak. Bagaimanapun, gadis muda ini luar biasa cantik, bahkan dia merasa sedikit terpikat meski dia perempuan. Ling Han mengangguk, berkata, Aku ingin membeli rumput teratai valet, buah cabang biru, bambu vermilion 100 tahun, kentang berdaun merah, akar pohon mati berdaun lambat. Wajah Xiao Tao menjadi benar-benar kosong. Dia telah bekerja di sini selama lebih dari 2 tahun, namun belum pernah mendengar nama-nama dari 5 tanaman obat ini. Dia menatap kosong sejenak sebelum berkata, Pelanggan, saya minta maaf, tetapi saya bahkan belum pernah mendengar tentang tanaman obat ini. Harap tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada orang lain atas nama Anda. Baiklah, Ling Han mengangguk. 5 tanaman obat ini memang sangat jarang, karena selain menggunakan mereka untuk meramu bubuk roh elemen pemulihan jantung, mereka sangat jarang digunakan untuk ramuan lain. Dan meskipun elemen Spirit Recover Spirit Powder bukanlah ramuan bermutu tinggi, itu adalah obat yang ia ciptakan secara pribadi selama kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah mengajarkan formula itu kepada beberapa orang, itu mungkin tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah beberapa saat, mereka melihat Xiao Tao dan seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun berjalan ke arah mereka. Apakah kamu yang menyebabkan masalah? Pria parubaya menatap Ling Han, wajahnya dipenuhi dengan jijik. Ling Han mengerutkan kening. Apa maksudmu, menyebabkan masalah? Secara acak menyebut beberapa tanaman obat yang tidak ada, bukankah ini sengaja menyebabkan masalah? Pria parubaya itu mendengus, ekspresi wajahnya menyatakan diam-diam, aku sudah melihatmu. Ling Han bertanya, mengapa kamu berpikir bahwa aku secara acak menyebutkan beberapa tanaman obat yang tidak ada? Bukankah kamu bertanya omong kosong? Aku seorang alkemis agung dari tingkat kuning kelas menengah. Bahkan aku belum pernah mendengar tentang tanaman obat ini, jadi bukankah kamu hanya menamai mereka secara acak? Keluar dari sini. Pria parubaya itu melambaikan tangannya seolah dia mengusir lalat.
Namanya adalah Mada Jun, dan dia memang seorang alkemis di tingkat menengah Yellow Grade. Ada pelanggan lain di toko, dan begitu mereka mendengar kata-katanya, mereka semua mengeluarkan suara, oh, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Alkemis adalah profesi yang sangat langka dan mulia. Ada 4 nilai utama dalam profesi ini, surga, bumi, hitam, kuning. Setiap kelas dibagi lagi menjadi 3 level minor, level tinggi, sedang dan rendah. Namun, bahkan seorang alkemis dari tingkat menengah Yellow Grade adalah keberadaan yang disambut dan dihormati, seseorang yang akan dimiliki oleh semua kekuatan besar. Itu seperti itu juga di Grey Cloud Town. Hanya ada satu alkemis peringkat ini, dan dia bekerja di Heaven's Medicine Pavilion. Biasanya, dia bahkan tidak perlu meramu pil obat apapun, tujuan di balik kehadirannya hanyalah menjadi pengawas. Dengan demikian, Mada Jun secara alami memiliki cukup alasan untuk menjadi sombong. Bahkan alkemis Ma mengatakan demikian, bocah ini pasti memang menyebabkan masalah. Lelucon apa? Dia benar-benar datang ke pavilion obat surga untuk berperilaku tidak pantas. Dari mana asal orang bodoh ini? Mungkin dia datang untuk menyenangkan penonton. Semua orang ada di pihak Mada Jun. Seorang alkemis adalah eksistensi yang sangat mulia, dan dengan demikian keberpihakan mereka hampir tidak mengejutkan. Ling Han sedikit jengkel, dan berkata, jika Anda belum pernah mendengarnya, itu karena kurangnya kemampuan Anda sendiri. Bagaimana bisa Anda tanpa dasar menyatakan bahwa orang lain hanya menyebabkan masalah? Pergi dan minta yang paling baik orang yang berpendidikan di toko Anda, saya akan berbicara dengannya. Petik 2. Kamu pikir siapa yang harus kuperintahkan kepadaku? Mada Jun juga terlihat sangat tidak bahagia. Dia keluar secara pribadi untuk mengeksposnya, jadi mengapa dia masih di sini, menjadi hama. Selain itu, Mada Jun adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion obat surgawi ini. Siapa lagi yang berpendidikan lebih baik daripada dia di sini? Secara alami, itu tidak termasuk Grandmaster Su. Yang lain hanya di sini pada hari libur ketika dia tiba-tiba mendapat inspirasi, dan begitu juga meminjam fasilitas Heaven's Medicine Pavilion ini untuk meramu pil. Melihat ini, sudut bibir Liu Yutong sedikit terangkat, dan tampak sedikit berharap. Dia tidak akan bertindak saat ini. Heaven's Medicine Pavilion adalah keberadaan kolosal. Bahkan keluarga Kekaisaran Rain Country harus memperlakukan mereka dengan hormat. Dia hanya anggota generasi muda dari klan Liu, jadi dia pasti tidak bisa menemani Ling Han untuk bermain-main di tempat ini. Apakah kamu tidak cukup mampu? Kenapa kamu malu sekarang? Meskipun dia setuju untuk menjadi pengikut Ling Han, itu hanya sementara. Terlebih lagi, dengan harga dirinya, itu adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia lakukan, setidaknya saat ini. Dengan demikian, dia benar-benar ingin melihat wajah malu Ling Han. Betapapun dinginnya seorang wanita, dia masih ingin membalas ketika dibuat tidak bahagia. Nyah, Mada Jun menepis tangannya, tampak tidak sabar. Kamu tidak akan menyesali ini. Ling Han berkata perlahan. Haha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mada Jun merasa tergelitik tanpa alasan. Pria muda ini sebenarnya berani mengancamnya. Orang-orang lain di toko itu juga tampak seperti sedang menonton komedi. Apakah pemuda ini tuan muda manja dari beberapa klan? Namun, bahkan jika dia adalah putra kepala klan dari salah satu dari 2 klan besar, dia masih tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri melawan alkemis tingkat menengah dari Yellow Grade. Ling Han hanya tersenyum, dan berbalik ke arah Liu Yutong. Perasaan hina melintas di hati Liu Yutong, apakah dia akan memintanya untuk mengambil tindakan lagi? Namun, dia hanya mendengar Ling Han berkata, bantu aku berteriak keras, kamu terlalu banyak memasang lembah pasir tembaga. Lakukan 3 kali, semakin keras semakin baik. Petik 2. Apa artinya itu? Mata indah Liu Yutong melebar, tetapi ketika dia melihat kepercayaan di wajah Ling Han, hatinya bergetar dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengatakan apa yang dikatakannya. Kau terlalu banyak menggunakan lembah pasir tembaga. Terlalu banyak koper Valley Sen. Anda terlalu banyak menaruh koper Valley Sen. Petik 2. Dia adalah orang dari elemen Gathering Tier, jadi teriakannya seperti auman singa. Kamu berdua gila, kejar mereka keluar dari sini. Mada Jun dengan marah berkata kepada 2 penjaga di toko. Peng! Suara keras bergema, seolah-olah ada sesuatu yang meledak, ahli alkimia manapun akan bisa mengatakan bahwa suara ini disebabkan oleh tungku yang meledak, sesuatu yang akan dialami oleh setiap alkemis. Tong, 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 tong.
Serangkaian langkah kaki terdengar dari lantai atas. Dengan sangat cepat, seorang penatua berambut putih muncul di bagian atas tangga, dan menembak tepat di depan Liu Yutong seperti anak panah, dengan penuh semangat bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya telah memasukkan terlalu banyak pasir lembah tembaga? Sosok tua itu masih memiliki beberapa jejak penderitaan akibat ledakan tungku, alis, janggut dan rambutnya sebagian terbakar dan separuh wajahnya dihitamkan dengan abu, pakaiannya juga berantakan, ditutupi dengan single. Dipandang dengan penuh perhatian oleh orang tua seperti itu, perasaan aneh di dalam hati Liu Yutong bisa dibayangkan. Tetapi yang menyebabkan kejutan yang lebih besar adalah lambang perak yang tergantung di satu sisi dada sesepuh. Itu adalah tanda seorang alkemis, dan perak mewakili kelas hitam. Satu lambang mewakili level rendah. Penatua ini adalah alkemis tingkat rendah dari kelas hitam. Kebaikan, keberadaan seperti ini, bahkan di klan-klan besar kota kekaisaran, akan dianggap sebagai tamu terhormat. Bahkan kepala klan Liu klannya, berhadapan dengan yang lain, harus dengan sangat sopan memanggil yang lain sebagai Grandmaster. Tapi sekarang, Grandmaster ini benar-benar menatapnya dengan tatapan menjilat, wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk mencari ilmu. Bagaimana Liu Yutong tidak merasa aneh? Dia tidak bisa melihat Ling Han. Berapa banyak misteri lain yang disembunyikan pemuda ini? Bab 7, Grandmaster Su. Melihat adegan ini, semua orang di toko obat ini tidak bisa menahan napas dengan kaget. Bahkan jika ada beberapa yang tidak tahu Grandmaster Su Hesin, mereka bisa tahu dari lambang perak yang tergantung di dadanya bahwa dia adalah alkemis tingkat rendah dari kelas hitam. Kelas hitam. Bagi masyarakat awam, ini adalah identitas mulia yang tak terlukiskan yang bisa dibandingkan dengan pejabat pengadilan tingkat tinggi kekaisaran. Status yang bahkan lebih mulia daripada yang dinikmati wali kota-kota. Tetapi seseorang seperti ini, seorang Grandmaster, menunjukkan ekspresi seperti itu hanya karena satu kata, bagaimana mungkin mereka tidak kaget. Dan penyebab semuanya adalah seorang pria muda. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang menjadi gila. Fakta ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima, bahkan jika mereka menghancurkan kepala mereka. Mada Jun terlihat sangat kaget. Grandmaster Zhu ini adalah tokoh penting di cabang paviliun obat surga di negara hujan. Dia sebenarnya bahkan tidak bisa melihat orang seperti itu secara normal. Dia hanya mendengar beberapa urusan yang lain melalui rumor. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut, melihat ekspresi ini di wajah Grandmaster? Mungkinkah bocah ini tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah? Apakah tanaman obat yang disebutnya asli? Ling Han mengendus sedikit, dan berkata, "Iya, kamu cukup pintar, membuat beberapa perubahan pada formula untuk Wind and Fire Pill, menggunakan Purple Back Bear Pill, Tousan Shred Chane dan Black Rock Powder untuk menggantikan beberapa bahan-bahan yang lebih berharga. Dengan cara ini, tidak akan ada banyak perbedaan dalam efek obat, namun biaya produksi dapat sangat diturunkan." Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Su Hesin tiba-tiba berbalik dan menatap Ling Han dengan kaget, bertanya dengan suara kasar. Ini rahasianya. Dia telah merencanakan untuk mempublikasikannya hanya setelah dia berhasil, sehingga memberikan kejutan yang baik untuk beberapa teman lamanya dan saingannya. Senyum Ling Han melebar, dan dia berkata, "Tentu saja, aku menggunakan hidungku untuk mengendusnya." "Apakah kamu monster? Anda tahu hanya dengan menggunakan hidung Anda. Formula pil adalah barang yang sangat berharga, dan tidak ada alkemis yang akan dengan mudah mengungkapkan formula mereka kepada orang lain. Bagi seorang alkemis, itu sama pentingnya dengan keterampilan seni bela diri bagi seorang pejuang. Masalahnya adalah, bahkan Zhu Hesin sendiri belum berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang formula pil obat yang ditingkatkan, tetapi Ling Han bisa menganalisis formula hanya dengan menggunakan hidungnya. Bagaimana mungkin Zhu Hesin tidak sepenuhnya terkejut dengan ini? Formula ditingkatkan Anda layak, tetapi Copper Valley Sand terlalu kuat, dan titik penggabungan terlalu tinggi. Jadi tidak peduli seberapa baik tanah itu, masih akan ada sisa-sisa dalam pil yang selesai, yang akan mempengaruhi kualitas pil Anda dapat mencoba menggunakan gigi raging Flames Leopard sebagai penggantinya, saran Ling Han. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dengan santai mengoreksi beberapa orang, dan mereka kemudian menjadi alkemis tingkat Grandmaster. Su Hesin segera mulai menghitung di dalam hatinya, bergumam, perataan unsur raging Flames Leopard adalah api, yang kebetulan menetralkan perataan yin dari bubuk batu hitam, dan ketika mencapai suhu tinggi tertentu, akan meleleh dengan mudah,
jadi ada yang menang akan ada sisa-sisa dalam pil medis, luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Petik 2. Orang tua itu tercengang. Melihat Ling Han dengan tatapan sengit, dia segera berkata, teman muda, tolong temani saya di lantai atas, dan izinkan saya untuk menerima Anda. Tentu saja, bagian penerimaan itu salah. Dia ingin membohonginya untuk mengungkapkan beberapa formula pil lagi. Dari apa yang dilihatnya, Ling Han harus menjadi pewaris keluarga berpengaruh yang berpengalaman dalam seni alkimia. Ling Han tersenyum, tetapi berkata, aku tidak bisa. Kenapa tidak? Su Hexin menjadi panik. Bocah ini sangat mungkin adalah ensiklopedia formula pil berjalan. Seseorang menyuruhku keluar, kata Ling Han dengan nada yang disengaja, melirik Ma Dajun. Putong. Ma Dajun berlutut. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Bagaimana seharusnya dia tahu bahwa Su Hexin akan memperlakukan Ling Han seperti ini? Jika dia tahu, dia bahkan akan menghormati Ling Han sebagai penatua. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa menghentikan ekspresi jelek di wajahnya dari menunjukkan. Orang-orang lain di toko itu semua memperhatikan dan menggelengkan kepala di hati mereka. Seandainya Ma Dajun sedikit lebih sopan dalam pidatonya dan tidak begitu kuat dalam sikapnya, dia masih akan memiliki jalan keluar sekarang. Dia membawa ini ke dirinya sendiri. Su Hexin segera menoleh, wajahnya yang keriput menunjukkan kemarahan yang menakutkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sebagai seorang alkemis, satu hal yang ia cari dalam seluruh hidupnya adalah untuk meningkatkan levelnya sendiri dalam seni alkimia dan mendapatkan lebih banyak formula pil. Sekarang, ini adalah Encyclopedia of Pill Formula, yang jelas, dan orang itu benar-benar memintanya untuk tersesat. Apakah dia memiliki kebencian padanya? Menipu. Dia berteriak dengan marah, apa yang terjadi di sini? Jelaskan padaku. Ma Dajun ingin mati, di bawah interogasi Su Hexin, dia tidak berani untuk tidak menjawab, jadi dia hanya menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya ketika terbata-bata. Meskipun dia tidak berusaha untuk memutarbalikkan fakta, kata-kata penghinaan yang dia ucapkan kepada Ling Han secara alami tidak diulang. Dia tidak sebodoh itu. Kamu memiliki otoritas yang luar biasa. Su Hexin segera memberinya tamparan hangat, menyebabkan Ma Dajun berputar di tempat 3 kali sebelum akhirnya berhenti, benar-benar konyol dari pemukulan. Kamu belum pernah mendengar tentang mereka sehingga itu berarti mereka tidak ada. Haruskah ratusan ribu tanaman obat yang belum pernah kamu dengar dihapus dari dunia ini? Biarkan aku memberitahumu, kelima tanaman obat ini memang ada. Violet Lotus Grass dapat ditemukan di Eaglewood Valley, Blue Brain Fruit dapat ditemukan di salah satu lembah di Hundred Linked Mountains, 100 tahun vermilion bambu tumbuh di daerah yang ekstrim, Red Leafed Potato ditemukan di bawah abu vulkanik. Hanya akar pohon kering daun busuk yang lebih jarang, hanya dapat ditemukan di bawah akar pohon tua yang telah membusuk selama lebih dari 100 tahun. Petik 2. Aku salah. Aku salah. Ma Dajun terus meminta maaf dengan panik. Apalagi yang perlu dicurigai jika Su Hexin sendiri mengatakannya. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan dirinya sendiri, berkata, aku seharusnya tidak sombong, aku seharusnya tidak bersikap seperti sombong. Su Hexin sekali lagi menoleh ke Ling Han, dan berkata, teman muda, banyak permintaan maaf, banyak permintaan maaf. Dia tiba-tiba mulai, karena dia ingat bahwa sebelum dia meninggalkan tuannya, dia telah mendengar tuannya menyebutkan formula tertentu. Itu adalah obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka yang diderita pada pangkalan spirit, dan diperlukan 5 jenis tanaman obat yang ingin dibeli Ling Han. Waktu itu, tuannya menghela nafas dengan penyesalan dan mengatakan bahwa meskipun formula ini tidak perlu disempurnakan menjadi pil obat, efeknya secara tak terduga sangat baik. Sayangnya, mungkin karena perjalanan waktu, hanya nama-nama dari beberapa bahan utama yang diketahui, namun metode pembuatan yang sebenarnya sudah lama hilang. Karena itu, meninggalkan kesan yang sangat kuat padanya, dan sekarang dia tiba-tiba mengingat semuanya. Mungkinkah Ling Han membeli ramuan obat ini untuk meramu bubuk roh elemen pemulihan jantung? Pria tua itu tidak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Jika dia bisa mendapatkan formula ini dan membakarnya sebagai persembahan kepada almarhum tuannya, maka tuannya yang terhormat akan merasa bahagia di akhirat. Teman muda, ramuan obat yang kamu beli, mungkinkah kamu ingin membuat bubuk roh elemen pemulihan jantung? Ling Han mengangguk, dan dengan jujur berkata, basis rohku sedikit terluka.
Ma Dajun langsung tersentak kaget. Kerusakan pada pangkalan roh berakibat fatal bagi setiap seniman bela diri, dari apa yang dia tahu, tidak ada cara untuk sepenuhnya pulih dari itu. Tapi kata-kata Ling Han tampaknya menunjukkan bahwa datang dengan obat untuk itu adalah sepotong kue untuknya. Mata Liu Yutong juga cerah. Dia adalah putri Liu Clan, dan meskipun dia sendiri bukan seorang alkemis, dia tahu bahwa ada banyak pil obat yang sangat berharga, seperti pil bulan permanen, yang dapat menyembuhkan luka-luka di pangkalan roh. Masalahnya adalah, nilai pil bulan permanen sangat tinggi. Bahkan klan Liu akan perlu mengorbankan kekayaan kolosal untuk mendapatkan hanya satu dari mereka, dan mereka mungkin tidak dapat membelinya bahkan pada saat itu. Ling Han? Ling Han, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Dia semakin ingin tahu tentang Ling Han. Sekarang, bahkan jika Ling Han mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya sebagai pengikut lagi, dia rasa keingintahuan pribadinya akan membuatnya bertahan. Tidak jelas apakah pria alkemis kelas kuning bermarga Zhu atau Ma. Terkadang mereka mengatakan Zuzu, kadang-kadang mereka mengatakan Mama, namun mereka jelas merujuk pada orang yang sama, Ma muncul lebih sering, terutama dalam bab sebelumnya 50-50 dalam yang satu ini, dan yang pertama, ditambah sementara Zhu ini berbeda dari nama keluarga alkemis yang berperingkat lebih tinggi. Ia memiliki pengucapan yang persis sama, termasuk nada, oleh karena itu ada kemungkinan bahwa penulis bingung nama keluarga mereka dan bahkan kemudian membuat kesalahan ketik atau sesuatu. Bab 8, ditundukkan. Teman muda, silakan duduk. Su Hesin diundang dengan sopan, menunjukkan kehati-hatian yang ekstrim, tanpa menunjukkan kesombongan yang khas dari seorang alkemis kelas hitam. Aku bisa menjamin bahwa dalam 5 hari, tidak, 3 hari, aku akan mendapatkan ramuan obat yang kamu butuhkan untuk dikirimkan kepadamu. Baik, Ling Han mengangguk. Dalam kehidupan terakhirnya, posisinya berada di puncak absolut, tetapi dia lemah sekarang, jadi dia mungkin juga berteman dengan beberapa orang lagi dan memperluas jaringan sosialnya. Sementara itu, untuk karakter kecil seperti Ma Dajun, hukuman kecil sudah cukup. Dia tidak akan menurunkan dirinya ke level yang sama dengannya. Su Hesin sangat senang dan buru-buru membimbing Ling Han dan Liu Yutong ke ruang belajar yang elegan di lantai 3. Jika aku boleh bertanya, siapa tuan teman muda itu? Pria tua itu bertanya. Aku tidak punya tuan, aku belajar sendiri, kata Ling Han. Dalam kehidupan terakhirnya, ia telah mengunjungi banyak otoritas seni alkimia yang kuat dan menguasai segalanya. Pada akhirnya, ia membentuk faksi sendiri, dan menjadi alkemis terbesar dalam sejarah. Su Hesin secara alami tidak percaya padanya. Ling Han masih sangat muda, bagaimana mungkin baginya memiliki pengetahuan alkimia yang begitu dalam. Namun, dia sangat terkesan dengan Ling Han, dan memiliki niat untuk membuatnya bergabung dengan Heaven's Medicine Pavilion. Dengan demikian, dia mengajukan banyak pertanyaan untuk memeriksa tingkat keterampilan Ling Han. Ling Han dengan tenang menjawab semua pertanyaannya. Dia adalah Grandmaster Alkemis, apakah di masa lalu atau di masa sekarang, siapa yang bisa membandingkannya di bidang alkimia? Saat pembicaraan mereka berlanjut, peran utama perlahan jatuh ke tangannya, dia sesekali menyebabkan Su Hesin merenungkan otaknya, dan wajah lelaki tua itu menjadi lebih dan lebih hormat. Tidak ada senioritas di bidang akademik, siapapun yang memiliki kemampuan menjadi guru. Pada awalnya, pria tua itu terus memanggilnya, teman muda, menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi, tetapi dengan sangat cepat, dia mengubah sikapnya, dan memanggil Ling Han sebagai sesama alkemis. Pada akhirnya, dengan dahinya yang berkeringat dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan dengan hormat berdiri di samping Ling Han untuk mendengarkan dengan ama ajarannya, seolah-olah dia adalah murid magang. Itu seperti ketika dia dulu diajar oleh tuannya yang terhormat. Dalam hatinya, Ling Han sudah mencapai posisi yang sangat tinggi. Dia bahkan memiliki semacam perasaan, jika hanya mempertimbangkan teori dan wawasan, Ling Han telah jauh melampaui tuannya sendiri. Grandmaster, bolehkah saya mengikuti Anda, dan terus mendengarkan ajaran Anda? Ketika Su Hesin mengatakan ini, Liu Yutong hampir terkejut sampai mati. Tapi setelah dia dengan hati-hati memikirkannya, sepertinya itu adalah urutan kejadian yang wajar. Namun, jika ini diketahui oleh klan besar lainnya di kota kekaisaran, dia takut bahwa semua orang akan mati karena iri hati. Ini adalah alkemis kelas hitam yang sebenarnya. Meskipun dia hanya level rendah, gelar Black Grade lebih dari cukup, bukan? Liu Yutong heran,
dan penolakannya terhadap gagasan menjadi pengikut Ling Han sedikit menurun. Bahkan seorang ahli alkimia besar seperti Zhu Hexin memohon untuk mengikuti Ling Han, jadi apa yang harus dia keluhkan? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, pada saat ini, aku tidak punya niat untuk mengambil murid. Sebenarnya, bakat Zhu Hexin di bidang alkimia, menurut pendapatnya, hanya bisa dianggap biasa. Di masa lalu, ia telah mengambil 3 murid, dan mereka bertiga sangat berbakat. Zhu Hexin hanya merasa bahwa itu sangat disayangkan, dan lebih jauh lagi sepenuhnya menyadari bahwa Ling Han menolak karena bakat alamnya dalam alkimia adalah biasa, oleh karena itu ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Dia juga merasa bahwa ini wajar. Lagi pula, pengetahuan dan keterampilan Ling Han di bidang alkimia berada pada level yang terlalu tinggi, yang hanya bisa dikagumi dan dilihatnya dari jauh. Menjadi murid yang lain memang terlalu banyak untuk diharapkan. Liu Yutong terperangah bahwa Ling Han benar-benar menolak. Dia menolak. Orang ini adalah alkemis tingkat rendah Black yang sebenarnya, dan selama Zhu Hexin setuju, bahkan keluarga kekaisaran Rain Country akan jatuh hati untuk bertemu dengannya, dan mungkin bahkan akan memberinya hadiah dengan tangan seorang putri dalam pernikahan. Namun, Ling Han sebenarnya menolaknya tanpa banyak pertimbangan. Orang ini, benar-benar tidak bisa dimengerti. Namun, jika Anda menemui kesulitan dalam memahami sesuatu, Anda masih bisa datang ke klan Ling untuk mencari saya kapanpun Anda suka, kata Ling Han. Banyak terima kasih, Grandmaster. Terima kasih banyak, Grandmaster. Zhu Hexin berulang kali mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Ling Han, wajahnya mengungkapkan kegembiraan total yang ia rasakan. Liu Yutong merasa terdiam di benaknya. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan sangat terkejut sehingga bola mata mereka akan jatuh keluar dari rongganya. Seseorang dengan status mulia seorang alkemis kelas hitam sebenarnya melakukan salam seorang murid di depan Ling Han, merasa terhormat hanya karena bisa mengunjunginya. Kalau begitu aku akan pergi, kata Ling Han. Biarkan aku menemuimu, Grandmaster. Zhu Hexin cepat-cepat berkata. Oh, benar, Yutong. Apakah kamu membawa uang? Bantu aku membayar obat di muka. Ling Han menoleh ke arah Liu Yutong dan berkata. Liu Yutong, tentu saja, sekarang tahu bahwa obat ini ditujukan untuk Ling Han sendiri dan bukan untuk penyakitnya, jadi dia tidak bisa menghentikan bibirnya berkedut, berpikir bahwa pria ini benar-benar tahu cara memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia baru saja mengambilnya sebagai pengikut dan sekarang dia bertujuan untuk dompetnya. Tidak perlu, tidak perlu. Zhu Hexin buru-buru melambaikan tangannya. Pengetahuan alkimia yang dia dengar dari Ling Han hari ini sangat berharga, bagaimana dia bisa menanggung untuk mengambil pembayaran Ling Han untuk bahan obat. Tuan Besar, tolong izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya dengan melambaikan pembayaran. Ling Han merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, lakukan yang kamu suka. Meskipun dia hanya dengan santai mengajar Zhu Hexin sedikit, dia adalah kaisar alkimia yang sebenarnya. Sedikit pengajaran ini sudah cukup bagi Zhu Hexin untuk mendapat manfaat selama sisa hidupnya. Zhu Hexin segera tampak senang. Untuk dapat melakukan sesuatu untuk Ling Han, bahkan jika itu hanya bantuan kecil, membuatnya sangat gembira. Dia bahkan merasa terhormat. Kalau begitu aku akan membeli beberapa pil pengembalian asal, kata Ling Han setelah berpikir sebentar. Return Origin Pill, barang murah semacam ini, bagaimana aku bisa membiarkan Grandmaster membelinya? Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bisa aku buat dengan santai, jadi secara alami, itu akan menjadi hadiah untuk Grandmaster, Zhu Hexin cepat berkata. Liu Yutong sekali lagi dibungkam. Return Origin Pill dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk dengan cepat memulihkan kekuatan asalnya. Itu adalah dukungan yang sangat diperlukan selama pertempuran, dan itu bukanlah sesuatu yang sederhana yang bisa dibuat dengan santai. Meskipun Ling Han hanya membutuhkan pil asal terendah tingkat pengembalian terendah, bahkan salah satu dari mereka akan bernilai setidaknya 3 koin perak. Zhu Hexin sangat murah hati, segera memberi Ling Han 100 pil pengembalian asal. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han masih hanya di tubuh penyulingan tubuh dan hanya bisa mengambil pil asal kembali tingkat rendah, ia pasti akan memberinya pil pengembalian asal tingkat tinggi sebagai gantinya. Ling Han dan Liu Yutong turun menuruni tangga dan pergi, terlihat oleh Zhu Hexin. Kemana kita pergi sekarang? Liu Yutong tidak bisa menahan untuk bertanya setelah keduanya berjalan sebentar. Ling Han tersenyum sedikit,
dan berkata, tentu saja di rumah, untuk menunggu obat dikirimkan. Tanpa menyembuhkan Spirit Base terlebih dahulu, dia tidak punya cara untuk mulai berkultivasi. Liu Yutong dengan penasaran bertanya, kamu benar-benar tahu cara meramu pil? Seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang tahu itu lebih baik dariku, kata Ling Han terus terang. Kamu membual. Liu Yutong mendengus. Meskipun Ling Han benar-benar menundukkan Zhu Hexin hanyalah seorang alkemis kelas hitam. Masih ada alkemis kelas bumi dan kelas surga di atasnya. Ling Han tidak membantahnya. Statusnya telah lama terukir dalam sejarah. Mengapa kamu tidak setuju untuk membiarkan Grandmaster Su mengikutimu? Dia bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga seorang prajurit Gusing Spring Tier, Liu Yutong bertanya. Ling Han berhenti di langkahnya, berbalik untuk menatapnya, dan terus berjalan ke depan, berkata, pertama, basis roh Anda adalah dari kelas surga, dan Anda sekarang telah mencapai tingkat ke-8 elemen Gathering Tier, jadi Anda satu langkah lagi dari menerobos ke Gusing Spring Tier. Kedua, saya tidak perlu siapapun untuk meramu pil untuk saya. Ketiga, jika saya benar-benar perlu memiliki seseorang di sisi saya, maka seorang gadis cantik jauh lebih mudah di mata daripada seorang pria tua. Petik 2. Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam. Namun, kata-katanya memang membuatnya sedikit senang jauh di dalam hatinya. Kami akan pulang dulu. Aku masih harus mengajarimu Three Yin Mysterious Arts, kata Ling Han. Liu Yutong tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat dan langkahnya dipercepat. Penyakit yang menyebabkan dia tertidur tanpa alasan telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Keduanya kembali ke Ling Clan Residence. Secara keseluruhan, semua pelayan yang mereka lihat memakai ekspresi aneh. Mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi pagi itu, bahwa kepala pelayan benar-benar dihancurkan oleh Tuan Muda Sampah. Tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mengetahuinya, karena berita seperti ini akan menyebar ke seluruh klan dengan cepat. Ling Han pura-pura tidak melihat apa-apa dan membawa Liu Yutong ke kamarnya untuk mulai mengajarinya Three Yin Mysterious Arts. Apakah kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku? Liu Yutong tiba-tiba bertanya kapan Ling Han hendak membaca seni. Maukah kamu? Ling Han balik bertanya. Bab 9, Membimbing Budidaya. Jika setengah hari yang lalu, Liu Yutong benar-benar akan mempertimbangkan menyingkirkan Ling Han. Dapatkan teknik kultivasi melalui penipuan pertama, dan kemudian mengimbangi Ling Han dengan beberapa objek materi, itulah yang dia pikirkan. Siapa yang meminta Ling Han mengabaikan status mulianya sebagai putri dari keluarga bangsawan dan bersikeras menjadikannya sebagai pengikutnya? Namun sekarang, dia ragu-ragu. Sifat gadis yang pendiam membuatnya benar-benar ingin meninggalkan sisi Ling Han, tetapi begitu dia mengingat mukjizat tak berujung yang telah ditunjukkan Ling Han, dia ingin tetap di sisinya, ingin tahu di mana batasnya. Mungkin ya, mungkin tidak. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Dia memberinya jawaban yang ambigu. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Jika Liu Yutong bersumpah dengan setia-setia kepadanya, dia tidak akan percaya padanya. Namun, dia adalah prajurit besar dari Heaven Tier dan Alchemy Emperor. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menundukkan gadis kecil ini? Buka bajumu, katanya santai. Liu Yutong tiba-tiba terlihat sangat marah. Mungkinkah Ling Han ingin memaksanya untuk mengorbankan tubuhnya dengan imbalan mengajarinya teknik kultivasi? Meskipun dia tidak ingin mati, dan benar-benar sangat ingin penyakitnya sembuh, jika dia harus menggunakan tubuhnya sebagai gantinya, maka dia lebih baik mati. Jangan salah paham, Ling Han berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin membimbingmu dalam jalur sirkulasi kekuatan asal. Teknik kultivasi khusus ini membutuhkan kekuatan asal dalam tubuhmu untuk beredar melalui banyak jalur aneh dan tidak bisa dijelaskan hanya melalui kata-kata. Anda harus tahu sendiri bahwa perbedaan sekecil apapun menyebabkan kerugian besar, jadi jika ada perbedaan terkecil dalam sirkulasi teknik kultivasi, itu sebabnya kita harus memastikan bahwa tidak ada perbedaan atau kesalahan sama sekali. Petik 2. Liu Yutong berhenti. Kata-kata Ling Han tidak salah. Ada pembuluh darah dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Jika ada sedikit kesalahan terkecil dalam jalur sirkulasi origin power, maka hasilnya akan sangat berbeda. Masalahnya adalah dia adalah wanita muda yang belum menikah, bagaimana dia bisa melepas semua pakaiannya dan membiarkan jari pria berkeliaran di seluruh tubuhnya. Dia mempertimbangkan untuk waktu yang lama, lalu menyarankan kompromi, dia akan membiarkan pakaian dalamnya tetap menyala,
dan Ling Han akan menggunakan sumpit alih-alih jari untuk mengarahkan sirkulasi kekuatan kekuasaannya. Keluar dulu. Liu Yutong berkata, menunjuk keluar. Hei, 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 ini kamarku. Ling Han tertawa, tetapi dia masih berdiri dan berjalan di luar. Dia masih memiliki sedikit karakter sopan. Dia menunggu lama sebelum akhirnya dia mendengar Liu Yutong berkata, kamu bisa masuk sekarang. Ling Han memasuki ruangan untuk melihat Liu Yutong duduk di tempat tidur, sosoknya yang cantik disembunyikan oleh spray, rambutnya yang indah jatuh di bahunya seperti air terjun. Dia sangat mempesona. Dia benar-benar gadis yang menawan dan luar biasa cantik, pikir Ling Han. Bahkan mempertimbangkan penglihatan yang menuntut yang dia miliki dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pesona keindahan es ini menyebabkan hatinya sedikit bergerak. Gigi-gigi seputih salju menggigit bibir merah, mata yang indah berkeliaran, terlihat sangat kesal dan menyedihkan. Liu Yutong perlahan-lahan menyelinap keluar dari spray, dan sosoknya yang cantik, seperti batu giok muncul. Hanya ada bagian atas tabung di bagian atas tubuhnya, dan kulitnya yang halus dan halus seperti tingkat tertinggi batu giok, memancarkan kilau memikat. Dia mengenakan celana dalam di bagian bawah tubuhnya, tetapi dia telah merobek kaki celana panjangnya dari paha atasnya ke bawah, memperlihatkan dua kaki panjang dan lurus. Mereka tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus, mereka bisa dianggap sempurna, menyebabkan detak jantung seseorang bertambah cepat. Melihat mata berkeliaran Ling Han, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Wajahnya yang cantik, seperti batu giok memerah, menambah daya pikatnya. Ya ampun, dia seharusnya menjadi keindahan es, tapi sekarang dia memerah. Dia tiba-tiba menjadi godaan universal, tampak begitu menawan sehingga bahkan temperamen Tier Heaven Ling Han dari kehidupan terakhirnya sedikit terganggu, menyebabkan dia ingin melahap ini iblis kecil yang menawan. Tetapi dia dengan cepat kembali sadar dan berkata, duduklah dengan posisi bersila, aku akan mengajarimu metode kultivasi mental tingkat pertama dari Three Yin Mysterious Arts. Dia mengucapkannya kata demi kata. Awalnya Liu Yutong tidak bisa masuk ke pikiran yang benar. Lagi pula, dia hampir telanjang di ruangan yang sama dengan seorang pria, tetapi hati seniman bela dirinya sangat cepat mengalahkan rasa malunya saat dia mendengarkan dengan hati-hati nyanyian verbal Ling Han, membuat mereka mengingatnya. Ling Han berbicara dengan sangat cepat, tetapi Liu Yutong menunjukkan bakat yang mengejutkan, itu hampir seperti apapun yang dia dengar, dia tidak akan pernah lupa. Ling Han hanya membacakan semuanya 2 kali, dan Liu Yutong sudah berhasil mengingat nyanyian verbal senilai hampir 1000 kata. Ini hanya langkah pertama. Langkah selanjutnya, dan juga faktor kunci, adalah jalur sirkulasi kekuatan asal. Ling Han, menggunakan sumpit di tempat jarinya, dengan ringan menggambar di seluruh sosok indah Liu Yutong, membimbingnya dalam mengedarkan kekuatan asal. Sekali 2 kali, hanya 3 kali sudah cukup bagi Liu Yutong untuk mengedarkan kekuatan asalnya sesuai dengan teknik kultivasi baru. Dia benar-benar layak mendapatkan gelar jenius. Ling Han buru-buru meninggalkan ruangan. Setan kecil ini terlalu mempesona. Dia tampaknya telah melebih-lebihkan tekadnya sendiri. Jika hal-hal berlanjut dengan cara yang sama, dia sangat mungkin akhirnya mengambil keuntungan dari dan menekan keindahan yang memikat ini. Karena Liu Yutong sudah mulai berkultivasi, dia pasti tidak akan sadar dalam jangka pendek. Jadi Ling Han memutuskan untuk hanya duduk di luar dan mulai berkultivasi. Namun, dia tidak menumbuhkan keterampilan Five Elements Heaven Grade. Sebagai gantinya, ia mulai menumbuhkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Karena basis rohnya belum sembuh, dia tidak berani mengambil risiko. Jika basis rohnya terluka lebih lanjut, maka itu tidak akan disembuhkan bahkan oleh bubuk roh elemen pemulihan jantung. Sirkulasi gulir surga yang tidak bisa dihancurkan seperti lubang tanpa dasar, dengan sangat cepat mengeluarkan kekuatan asal yang dia miliki dalam tubuhnya untuk memperbaiki otot, urat, dan tulangnya dan menjadikannya lebih kuat. Jika itu dibudidayakan sampai batasnya, maka tubuh tidak akan memburuk atau menua. Bahkan jika sebuah meteor menabraknya, meteor itu akan hancur sementara dia benar-benar tidak terluka. Tentu saja, dia terlalu jauh dari mencapai keadaan itu. Setelah hanya 5 menit, kekuatan asal yang tersimpan di dalam tubuhnya benar-benar habis, jadi dia menelan pil asal-asal untuk dengan cepat memulihkan kekuatan asal dalam tubuhnya dan kemudian melanjutkan budidaya. Setiap obat memiliki sifat beracun. Pada awalnya, Return Origin Pill dapat menunjukkan efek terbaik, tetapi karena jumlah yang ia ambil meningkat, kekebalan tubuhnya terhadap efek pil juga meningkat,
menyebabkan efek pil memburuk sampai, akhirnya, ia hanya bisa pulih lebih sedikit dari 1/10 dari origin power-nya setelah minum pil. Ling Han berhenti. Hari telah berakhir, melanjutkan budidaya tidak akan berpengaruh. Namun, peningkatannya sangat jelas. Otot, vena, dan tulangnya semuanya menjadi sedikit lebih kuat. Menurut perkiraannya, kekuatan semacam ini akan dibandingkan dengan tingkat ketiga dari body refining tier. Tidak heran itu disebut gulir surga. Itu luar biasa. Dalam kehidupan terakhirnya, Ling Han juga memupuk beberapa keterampilan tipe pemulihan, seperti rahasia tubuh emas dan teknik boulder, yang memungkinkan tubuh menjadi lebih kuat. Namun, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan keefektifan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Perbedaan antara mereka adalah seperti itu antara surga dan bumi. Itu normal. Jika scroll surga yang tidak dapat dihancurkan tidak sebagus itu, bagaimana mungkin seorang pejuang dari Heaven Tier perlu menghabiskan lebih dari 10.000 tahun untuk memahaminya? Belum lagi, itu pun hanya lapisan pertama yang dia pahami. Namun, mengolah gulir surga yang tidak bisa dihancurkan ini benar-benar menghabiskan banyak kekuatan asal, dan masih membutuhkan sejumlah besar obat-obatan berharga untuk mendukung penyempurnaan tubuh. Ini pasti akan menunda kultivasi saya. Namun, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan ini memiliki kekuatan yang terlalu besar, penundaan akan sia-sia. Basis rohku adalah kelas abadi, toh. Aku seharusnya tidak memikirkan tingkat tertinggi dari tubuh yang memburuk atau menua. Level pertama dari Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan juga dibagi lagi menjadi 4 tingkatan, yang masing-masing adalah tingkatan pohon mati, tingkatan tebing batu, tingkatan lembaran besi dan tingkatan berlian. Begitu saya mencapai Death Tree Tier, tubuh saya akan seperti pohon mati. Serangan pada saya akan seperti menyakiti pohon mati tanpa merusak nyawanya. Saya bahkan dapat membuat tubuh saya seperti pohon mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya masih hidup. Begitu saya mencapai Diamond Tier, maka tidak peduli seberapa berat cederanya, itu bisa pulih dalam sekejap, bahkan anggota tubuh yang terkoyak akan bisa pulih. Ini praktis merupakan keterampilan surgawi. Petik 1. N. Ling Han berbalik dan menatap pintu kamar dalam. Tirai itu bergerak, dan sesosok dewi berjalan keluar, wajahnya yang sedikit merona terlihat anggun, cantik, dan memikat. Kamu sudah selesai menumbuhkan tingkat pertama Three Yin Mysterious Arts. Ling Han berkata dengan sedikit terkejut. N. Liu Yutong mengangguk, sedikit takut bertemu mata Ling Han. Perasaan aneh mengaduk kehidupan di dalam hatinya, perasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Gadis ini benar-benar jenius. Ling Han berpikir dalam hatinya. Bab 10, Penyembuhan Basis Roh. Three Yin Mysterious Arts memiliki total 9 lapisan, sesuai dengan 9 tingkatan seni bela diri. Lapisan ke-9 adalah Heaven Tier, yang merupakan tingkat tertinggi yang telah dicapai Ling Han dalam kehidupan sebelumnya. Dari banyak teknik budidaya yang beredar di seluruh dunia, tidak ada yang menembus ke tingkat ke-10, yang merupakan Shattering Void Tier. Itu sebabnya Ling Han melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mengunjungi semua jenis situs bersejarah kuno. Lapisan pertama dari teknik kultivasi yang dikenal sebagai Three Yin Mysterious Arts berhubungan dengan Body Refining Tier, sebuah tahapan yang telah lama dilalui Liu Yutong. Secara alami mudah baginya untuk mengolahnya lagi. Itu seperti seorang siswa sekolah menengah yang mengerjakan pekerjaan rumah seorang siswa sekolah menengah pertama. Tapi masalahnya adalah, dia benar-benar menyelesaikan budidaya lapisan pertama dalam waktu yang singkat. Bukankah bakatnya terlalu kuat? Tetapi berpikir sekali lagi, Liu Yutong memiliki 3 vena Vanishing Fan Yin, dan Three Yin Mysterious Arts awalnya diformulasikan untuk seseorang yang memiliki pembuluh darah seperti itu, sehingga kecepatan kultivasinya yang mengesankan adalah sesuatu yang normal. Ling Han mengangguk, berkata, kalau begitu aku akan terus mengajarimu lapisan kedua. Selama kamu bisa mengolah mayoritas lapisan ketiga, kamu akan benar-benar menekan 3 Yin Vanishing Veins, dan tidak akan lagi menjadi terpengaruh oleh mereka. Lapisan ketiga, dengan kata lain, dia akan mencapai kekuatan yang setara dengan Gusing Spring Tier. Namun, Liu Yutong sudah berada di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Selain itu, dia sudah bisa merasakan titik untuk menembus ke lapisan ke-9, jadi dia hanya satu langkah lagi dari menerobos ke Gusing Spring Tier. Liu Yutong tidak bisa menghentikan perona pipi di wajah cantiknya yang semakin meningkat. Untuk mulai mengajarinya lapisan kedua sekarang, bukankah itu berarti dia harus melepas pakaiannya lagi?
Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ling Han berkata dengan nada menegur. Liu Yutong tidak bisa menahan diri untuk memelototinya. Imajinasinya tidak berjalan liar, alih-alih, dia takut imajinasi Ling Han malah menjadi liar. Keduanya sekali lagi kembali ke ruang dalam dan, seperti waktu sebelumnya, Liu Yutong melepas jubahnya, memungkinkan sosoknya yang cantik dan memikat tampak praktis telanjang di depan Ling Han. Seperti kata pepatah, pertama kali canggung, yang kedua mudah, meskipun dia masih sangat malu, itu jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Ketika Ling Han mengajarinya lapisan kedua, hampir malam. Jadi, dia menyuruh pelayan memberikan 2 porsi makan malam, yang dia sendiri makan sebagian besar, meninggalkan yang lebih kecil untuk Liu Yutong. Wanita, Anda tahu, memiliki makan kecil, jadi sebagian kecil sudah cukup. Setelah sekitar 3 jam berlalu, Liu Yutong sekali lagi keluar dan berkata dengan sangat terkejut, kecepatan kultivasi saya sekarang sebenarnya 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Ini berarti bahwa begitu dia berhasil menembus lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dia perlu kurang dari 2 bulan untuk dapat mencapai puncak sebelum menangani Gusing Spring Tier. Terlalu cepat. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, 3 seni misterius Yin adalah teknik kultivasi kelas surga. Teknik kultivasi kelas surga. Liu Yutong hampir pingsan. Apa arti teknik kultivasi Heaven Grade? Mari kita begini, alasan mengapa klan Liu menjadi salah satu dari 8 klan besar di kota kekaisaran adalah karena mereka memiliki sebuah gulungan bernama Rahasia Awan Merah, yang merupakan teknik budidaya tingkat menengah tingkat hitam. Pada saat yang sama, Imperial Qi Clan mampu mengamankan posisinya sebagai penguasa tanah karena mereka memiliki sebuah gulungan bernama 7 keterampilan pembantaian, yang merupakan teknik budidaya tingkat tinggi tingkat hitam. Dengan kata lain, teknik budidaya tingkat tinggi Black Grade akan memungkinkan terciptanya sebuah kerajaan, dan teknik budidaya tingkat menengah Black Grade akan memungkinkan kekuatan untuk menjadi salah satu klan besar negara hujan dan berkembang selama 1000 tahun. Nah, apa pentingnya teknik kultivasi Grade Surga? Itu sangat berharga. Jika Ling Han mengatakan sejak awal bahwa dia akan mengajarinya teknik kultivasi kelas surga, dia pasti akan memperlakukannya seolah dia gila. Anda tidak bisa menyalahkannya, lagi pula, jika klan kecil dan kecil dari kota Grey Cloud dapat memiliki teknik kultivasi tingkat surga, maka bukankah dunia ini akan benar-benar kacau? Tetapi sekarang, dia tidak bisa tidak mempercayainya, karena dia secara pribadi telah mengalaminya. Ini adalah teknik kultivasi kelas surga yang sebenarnya, dan kamu hanya akan mengajarkannya padaku seperti ini. Jantungnya bergetar, ada detak jantung yang tak bisa dijelaskan. Ling Han tersenyum. Three Yin Mysterious Arts ini memang merupakan teknik kultivasi grade surga, tetapi hanya bisa dikembangkan oleh pemilik Three Yin Vanishing Veins. Itu tidak berguna di tangan orang lain, jadi tentu saja dia tidak takut bahwa Liu Yutong akan membocorkannya. Selain itu, ia telah memperoleh gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, teknik kultivasi surgawi yang benar-benar tertinggi. Memahami lapisan pertama membutuhkan 10.000 tahun. Dibandingkan dengan ini, tidak peduli apa teknik kultivasi Heaven Grade itu, itu benar-benar tidak berharga. Secara alami dia tidak akan mengatakan itu padanya. Sebaliknya, dia berkata, kamu adalah pengikutku, aku tidak pernah pelit terhadap bangsaku sendiri. Ini bukan dusta, dia selalu menyapu semua kekacauan yang dibuat oleh orang-orang yang dekat dengannya di bawah permadani, dan sangat murah hati terhadap bangsanya sendiri. Liu Yutong tidak bisa menghentikan ekspresi rasa malu muncul di wajahnya yang cantik. Menurut pemahamannya, kata-kata "orang sendiri" memiliki arti yang sama sekali berbeda. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, jangan khawatir, tanpa izin Anda, saya tidak akan mengajarkan teknik kultivasi ini kepada orang lain. Terserah, kata Ling Han. Hanya akan ada satu pemilik 3 Yin Vanishing Veins setiap beberapa ribu tahun, jadi bahkan jika dia mengajarkannya kepada orang lain, itu akan hilang melalui perjalanan waktu yang lama. Kepada siapapun, ini adalah teknik kultivasi yang tidak bisa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik budidaya tingkat rendah Yellow Grade karena tidak ada orang lain yang bisa mengolahnya. Siapa yang sebenarnya ingin melestarikannya selama ribuan tahun? Liu Yutong tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Sebelumnya hatinya gemetar dalam kegembiraan, dan jika Ling Han hanya menggunakan beberapa kata-kata manis untuk sedikit memanjakannya, perasaan baiknya terhadap Ling Han pasti akan meningkat. Namun,
Ling Han tidak tahan dengan pemikiran seperti itu, jadi dia melewatkan kesempatan yang bagus. Dia berjalan menuju meja, dan mulai makan. Sambil makan perlahan, dia berkata, mulai besok dan seterusnya, aku harus memasuki pengasingan untuk mengatasi lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, jadi aku tidak akan bisa mengikutimu berkeliling dalam periode ini. Haha, jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak punya rencana untuk pergi kemanapun selama 2 hari ini. Aku hanya akan menunggu Zhu Hexin mengirimkan bahan obat. Aku berencana untuk menyembuhkan basis rohku terlebih dahulu sebelum melakukan apapun lain, kata Ling Han. Dia sangat menghargai kehidupan kedua ini. Sekarang setelah pangkalan rohnya terluka, dia pasti tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu dan merusak fondasinya sendiri dalam seni bela diri. Liu Yutong tidak membuang waktu. Setelah dia selesai makan, dia memasuki pengasingan untuk menerobos ke lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Ling Han hanya bisa memberikan ruang dalam padanya dan memindahkan tempat tidurnya ke ruang luar. Ling Zongquan dan kelompoknya merasa kebencian yang tak terukur terhadap Ling Han, tetapi berkat kehadiran Liu Yutong, mereka benar-benar tidak berani punya ide gila. Ling Han jarang keluar, dan hanya diam-diam menunggu Zhu Hexin mengantarkan obat dan agar Liu Yutong keluar dari pengasingan, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk bertindak. Seperti yang diharapkan, Zhu Hexin tidak kembali pada kata-katanya dan, pada hari keempat, secara pribadi datang untuk mengirimkan bahan obat yang diminta oleh Ling Han. Secara alami, pria tua itu juga mengambil kesempatan untuk berkonsultasi dengan Ling Han. Sebenarnya, dia ingin datang selama beberapa hari ini, tetapi di matanya, Ling Han berada di level seorang Grandmaster tertinggi, jadi dia tidak berani datang dan mengganggunya tanpa alasan. Namun, Ling Han tidak memiliki banyak kesabaran hari ini dan dengan sangat cepat melihat Zhu Hexin pergi. Dia ingin segera mulai meramu, menyembuhkan basis rohnya dan sekali lagi kembali ke jalur kultivasi. Bagi Ling Han, meramu obat secara alami adalah sepotong kue. Setelah hanya 3 menit, dia telah selesai meramu bubuk roh elemen pemulihan jantung. Dia tidak tinggal diam selama 3 hari ini, selain dari menumbuhkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dia secara alami telah menyelesaikan pekerjaan persiapan. Ramuannya terlalu pahit, ai. Ling Han menghela nafas saat dia menelan elemen Heart Recover Spirit Powder sepenuhnya. Tidak lama kemudian, energi seperti panas menyerang tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ada semacam api yang membakar di dalam tubuhnya. Setelah memeriksa dantiannya, dia melihat bahwa pangkalan roh yang rusak saat ini perlahan pulih, dan akan sepenuhnya pulih dalam waktu tidak lebih dari setengah hari. Dalam periode waktu ini, dia tidak bisa melakukan hal lain, jadi dia hanya menunggu dengan sabar. Bagi seseorang yang telah tertidur selama 10.000 tahun, menunggu setengah hari tidak berarti apa-apa. Perlahan, dalam dantian Ling Han, Five Elements Mix Chaos Lotus benar-benar mekar, sangat alami dan indah, terlalu indah untuk kata-kata.